Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 911. Ketika api emas gelap menembus tubuh Li Luo, dia akhirnya merasakan teror yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, cahaya tiga warna yang melindungi tubuhnya menjadi setengah terang. Hanya sisa-sisa spiritualitas dari kekuatan resonansi gandanya yang menunjukkan beberapa tanda perlawanan, menjerat diri mereka dengan api emas gelap. Namun, itu pada akhirnya tidak cukup kuat meski kualitasnya unggul. Saat naga api meraung dan mengamuk dengan liar, kekuatan resonansi ganda menghilang tanpa jejak. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Li Luo, mengirimkan tanda peringatan ke seluruh tubuh. Matanya berubah suram. Meskipun dia tidak meremehkan api emas gelap, kekuatannya yang menakutkan masih membuat tulang punggungnya merinding setelah dia secara pribadi mengalaminya. Tidak heran Li Qingfeng memutuskan untuk menyerah bahkan tanpa mencobanya. Pada saat yang sama, banyak teriakan mengejutkan datang dari kerumunan saat mereka menyaksikan perlindungan dari tubuh kaca tiga pancaran berkurang dengan cepat. Sepertinya Li Luo juga tidak tahan dengan nyala api yang mengerikan itu. Tanda-tanda kekhawatiran muncul di wajah Li Fengyi dan Li Jingtao. Sementara itu, Li Qingfeng menatapnya dengan acuh tak acuh. Lu Qingmei menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Sepertinya tidak mungkin. Pada saat ini, Li Hongli tertawa terbahak-bahak. Ketidakbahagiaan di hatinya akhirnya menghilang sedikit saat dia berteriak, "Sungguh anak nakal yang sombong, kamu berani mengambil langkah itu meskipun kamu hanya berada di tahap tubuh iblis. Apakah kamu benar-benar berpikir akan ada keajaiban?" Di ruang atas, para tetua dari berbagai garis keturunan juga menyaksikan nyala emas gelap menelan sosok tinggi dengan reaksi beragam. Meskipun demikian, Li Luo tidak pernah terganggu oleh tatapan luar. Dia sepenuhnya berkonsentrasi untuk melawan api emas gelap. Dia langsung mengerti bahwa pertahanan saja tidak akan cukup melawan api dari 9 naga menjadi satu. Lagi pula, bahkan Li Jingtao dengan pertahanannya yang gila hanya mampu menahannya untuk satu langkah lagi. Dengan kata lain, ini bukanlah cara untuk bergerak maju dan menaklukkan bentangan terakhir. Paling tidak, ini bukan seperti yang direncanakan Li Luo. Dia tidak pernah memilih untuk melakukan hal-hal dengan cara ortodoks sebelumnya. Dia membuka matanya, mengungkapkan tatapan tajam di dalamnya. Jika dia tidak bisa menahan api dari 9 naga menjadi satu, mengapa tidak menghancurkannya saja? Namun, kekuatan besar macam apa yang harus dia kumpulkan untuk membunuh api yang mengerikan ini? Li Luo tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia hanya fokus untuk memberikan segalanya dan membunuhnya dalam satu serangan. Saat dia melangkah maju, pedang kuno dan lurus muncul di tangannya. Ini adalah pedang gajah onyx. Dia mencengkeramnya dengan erat dan memegang bilahnya di depannya, sedikit condong dari tubuhnya. Namun, dia tidak melakukannya dengan normal. Seluruh tubuhnya tetap diam dan otot-ototnya berangsur-angsur menegang, seperti binatang buas yang akan melompat ke mangsanya. Pada saat yang sama, perlindungan dari tubuh kaca tiga pancaran terus berkurang dengan cepat. Setelah selusin napas atau lebih, perlindungan itu benar-benar hilang. Pada saat yang sama, tubuh Li Luo mulai memerah saat api yang sangat panas mengoyak dagingnya. Darah segar mulai mengalir keluar dari kulitnya, tetapi segera menguap. Pada saat yang sama matanya meledak dengan tekad. Kekuatan resonansinya meledak seperti letusan gunung berapi. Jumlah kekuatan resonansi puluhan kali lebih besar dari yang ditunjukkan Li Luo sebelumnya. Energi jahat yang menakutkan, hitam, menyembur keluar di tengah-tengah kekuatan resonansi yang sangat murni, menampilkan ketajaman yang tak tertandingi di dalamnya. Energi kuat melonjak sampai ke langit, mencapai ketinggian 400 kaki. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan ini terungkap dengan keterkejutan di wajah mereka. Energi jahat yang menakutkan adalah pemandangan yang akrab bagi mereka semua. Itu adalah energi biduk iblis. Ciri khas dari tahap penyelesaian iblis. Li Luo telah menerobos saat ini. Selain itu, energi biduk iblisnya telah menjadi setinggi 400 kaki. Ini adalah tanda fondasi yang sangat kuat. Hanya para tetua dari berbagai garis keturunan yang mengerti bahwa Li Luo telah mencapai terobosan ini karena dia telah berkultivasi selama pendakian naga. Tekanannya seperti mata air, semakin keras kamu menekannya, semakin besar pantulannya. Li Luo telah meminjam tekanan besar dari teror naga untuk mencapai terobosan ini dengan energi biduk iblis setinggi 400 kaki. Ini jelas bukan metode yang bisa diikuti oleh orang biasa.
Seseorang dapat dengan mudah runtuh di bawah tekanan besar dan kehilangan lebih banyak dari yang mereka peroleh. Pada saat ini, Li Luo berharap untuk menyerang balik api emas gelap dengan kekuatan yang memantul ini. Ide yang benar-benar berani dan hebat. Namun, ada sedikit kegelapan di mata berbagai tetua. Api emas gelap berisi seutas kehendak naga surgawi. Meskipun serangan balik Li Luo memang mengejutkan, itu mungkin tidak cukup untuk menangkis naga api. Li Jingze memperhatikan Li Luo tanpa ada perubahan pada ekspresi wajahnya. Namun, tangannya tampak sedikit tegang, mencengkeram sandaran lengannya. Di bawahnya, Li Qingpeng dan Li Jimpan menyaksikan dengan cemas. Sebelum tatapan mereka, semangat Li Luo tampaknya telah mencapai ketinggian baru. Dia menatap api emas gelap dengan mata yang sangat ganas. Saat nyala api naik, sepertinya ada naga besar yang memberinya tatapan dingin. Semangat tinggi Li Luo segera terguncang di bawah tatapannya. Sepertinya dia akan berhadapan dengan naga yang sebenarnya dengan pedang di tangannya. Itu mirip dengan semut kecil yang mencoba memindahkan gunung besar, segalanya tampak sia-sia. Namun, Li Luo sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia tidak datang ke faksi Taring Naga untuk menikmati hidup. Kekhawatiran atas hidupnya yang singkat selalu menggantung di kepalanya seperti guilotin, membuatnya terus-menerus dalam ketegangan. Sebenarnya, dia hanya memiliki sekitar 3 tahun lagi untuk hidup. Jika dia tidak bisa mencapai tahap adipati sebelum waktu itu, dia akan mati karena kehabisan umur. Ini adalah rahasia yang tidak dia bagikan dengan siapapun di faksi Taring Naga, bahkan Penatua yang terhormat. Itu sebagian besar karena harga dirinya sendiri. Ini meskipun memiliki latar belakang yang kuat. Motivasi apa yang dia miliki untuk terus bekerja keras jika dia melakukan itu? Dia bisa saja diberikan semua yang dia butuhkan. Sebagai putra dari Li Taixuan dan Tan Thailand, dia tidak pernah kehilangan rasa percaya diri dan rasa bangga bawaannya. Dia tidak ingin orang lain memandangnya dengan simpati setelah mengetahui hidupnya yang singkat. Selain itu, hal-hal yang benar-benar tidak suram seperti kedengarannya. Dia sudah menjadi penyelesaian iblis. Satu-satunya penghalang antara dia dan tahap adipati adalah tahap jenderal biduk surgawi. Bukan hal yang mustahil untuk menjadi adipati dalam waktu 3 tahun. Karena dia bisa mencapainya dengan kekuatannya sendiri, tidak perlu memberitahu orang lain dan mengundang masalah yang tidak perlu. Dengan emosi campur aduk ini, Li Luo mengencangkan cengkeraman pedangnya dan perlahan menutup matanya. Dalam benaknya, dia memikirkan formasi pedang taring naga resonansi segudang. Akibatnya, niat pedang kosmik yang agung muncul di benaknya. Untaian niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya, masing-masing dengan ketajaman yang tak tertandingi yang dapat membelah langit dan bumi. Pada saat ini, citra seorang ksatria pesimis dan putus asa yang berhadapan dengan naga raksasa yang kejam mulai berubah. Niat pedang kosmik muncul di belakang ksatria, menyerbu ke arah naga di sampingnya. Pada saat inilah Li Luo telah mengkonsolidasikan semua kekuatannya menjadi satu pukulan, menebas dengan pedangnya dengan resolusi murni. Serangannya langsung berbenturan dengan untaian api emas gelap. Pukulan tunggal itu membuka kekosongan, dan energi biduk iblisnya terus menyerap energi untuk memberi tenaga pada dirinya sendiri. Pada saat ini, kelima kepala faksi membeku sejenak, terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Mereka sepertinya juga memperhatikan perubahan pada Li Luo. Meskipun yang lain tidak bisa membedakannya, mereka bisa merasakan galaksi niat pedang yang luas dan megah yang muncul di belakangnya. Niat pedang membuat mereka sedikit menyipitkan mata. Namun, yang lain hanya bisa mengatakan bahwa Li Luo telah mengayunkan pedangnya ke api emas gelap. Itu seperti upaya terakhir dan putus asa untuk menolak akhir yang tragis. Bentrokan antara energi pedang dan nyala api tidak menghasilkan letusan energi atau gelombang kejut. Saat mereka bersentuhan, pedang itu menebas api emas gelap, meninggalkan bayangan di belakangnya. Tampaknya tidak ada perubahan lain pada nyala api. Namun, semua orang bisa dengan jelas mendengar raungan drakonik jauh di dalam nyala api naga. Itu adalah raungan yang penuh dengan keterkejutan. Seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar hancur. Hanya 5 kepala faksi yang tahu bahwa pada saat itu, niat pedang kosmik telah berbenturan dengan kehendak naga surgawi di dalam nyala api dan menghancurkannya. Segera setelah kehendak naga surgawi menghilang, nyala api secara alami kehilangan spiritualitasnya. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar naga batu bisa melihat nyala emas gelap yang menderu mulai melemah dan kehilangan warnanya. Ketika warna emas gelap memudar, itu menjadi tidak berbeda dengan api biasa. Li Luo perlahan menurunkan tangannya, masih memegang pedangnya.
Pada saat ini, semangatnya habis. Tebasan sebelumnya bukanlah seni adipati, tapi itu menghabiskan energi yang sangat besar. Itu karena serangan itu mengandung setiap ons tekadnya. Untungnya, dia muncul sebagai pemenang. Dia telah membunuh kehendak dalam api emas gelap dengan bantuan niat pedang kosmik dari formasi pedang naga taring resonansi segudang. Semua orang menyaksikan dalam diam. Mereka bingung saat melihat warna nyala naga memudar. Tak satu pun dari mereka mengerti bagaimana Li Luo melakukannya. Namun, Li Luo sedang tidak ingin menjelaskannya kepada mereka. Dia mengangkat pedangnya dan terus berjalan ke atas. Satu langkah pada satu waktu. Tidak ada lagi penghalang di jalannya. Langkah kakinya menjadi lebih ringan. Semua efek dari baptisan neraka dan ketakutan akan naga telah lenyap. Dia kemudian berjalan ke puncak tangga batu di depan tatapan bingung semua orang. Seorang pria lajang berdiri tanpa membungkuk di puncak 30.000 kaki. Dia berdiri tegak di atas kepala naga batu dengan pedang di tangan. Kecemerlangan momen ini membuat bingung bahkan para tetua dari berbagai garis keturunan. Seolah-olah mereka telah melihat kelahiran kembali Li Taixuan, yang benar-benar membuat kewalahan rekan-rekannya puluhan tahun yang lalu. Saat Li Luo berdiri di atas kepala naga batu dengan pedang di tangannya, kerumunan baik di dalam maupun di luar terdiam. Mereka semua tampak sedikit bingung melihat pemandangan ini. Pikiran mereka tidak dapat memahami dampak besar yang ditimbulkan pemuda ini terhadap mereka, dan wajah mereka membeku tak percaya. Li Luo telah naik ke puncak naga batu, mencapai puncak 30.000 kaki. Yang lebih menakutkan bagi mereka adalah cara dia melakukannya. Dia langsung mengalahkan 9 naga yang menyatu. Bagaimana dia mencapainya? Apakah ini sesuatu yang bisa dicapai oleh penyelesaian iblis? Pada saat itu, jika bukan karena fakta bahwa mereka tahu bahwa 5 kepala faksi mengamati setiap tindakannya dengan cermat, beberapa orang akan berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. 19 pemimpin Panji lainnya tenggelam dalam pikirannya dan sama sekali diam. Bahkan Li Fengyi dan Li Jingtao menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Mereka menatap sosok Li Luo dengan tak percaya. Meskipun mereka berharap melihatnya membuat keajaiban, fakta bahwa itu benar-benar terjadi membuat mereka tidak percaya. Ini terutama berlaku untuk Li Jingtao, yang secara pribadi telah mengalami api emas gelap 9 naga menjadi satu. Dia tahu persis betapa menakutkannya itu, dan bahkan pertahanan absolutnya tidak dapat menahannya. Li Luo, di sisi lain, telah menghancurkannya berkeping-keping. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wajah Li Hongli penuh kebingungan dan dia menggelengkan kepalanya. Ekspresi putus asa di wajahnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mutlak di hatinya. Aku mendengar bahwa jejak kehendak naga surgawi dapat ditemukan di dalam api itu. Bagaimana mungkin orang lemah di tahap penyelesaian iblis bisa menghancurkannya? Dalam sejarah pendakian naga, semua yang mampu naik ke puncak hanya mengandalkan tubuh mereka dan kekuatan resonansi yang luar biasa untuk melawan. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa langsung membantai itu. Dia mengoceh. Pemimpin Panji lainnya setuju dengannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pendakian naga. Orang-orang yang berhasil adalah para jenius di antara para jenius. Kekuatan mereka adalah seluruh tingkat di atas Li Qingfeng, dan mereka telah meminjam bantuan kekuatan resonansi mereka untuk secara paksa memblokir pemanggangan naga api, naik ke puncak dengan susah payah. Ada jenius lain di masa lalu yang telah mencoba strategi yang sama seperti Li Luo, mencoba untuk menghancurkan api naga dengan serangan mereka sendiri. Namun, nyala api ditingkatkan dengan kehendak naga surgawi, dan kultivator pada level mereka tidak memiliki sarana untuk merusak konsep fana semacam itu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan resonansi mereka, sulit untuk melakukannya. Bahkan yang terkuat di antara para peserta hanya berada di tahap mutiara surgawi dan tentu saja tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Meskipun itu hanya seutas kemauan, itu mirip dengan monster tak terkalahkan yang tidak bisa mereka hadapi. Apa yang dianggap mustahil telah tercapai hari ini. Tidak heran semua pemimpin Panji benar-benar terkejut. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Li Luo untuk mengalahkan kehendak naga surgawi. Metodenya tidak bisa dipahami, tetapi hasilnya tidak. Kalau tidak, para tetua yang mengamati ujian pasti sudah mengatakan sesuatu. Keheningan dari mereka juga menunjukkan bahwa Li Luo tidak meminjam cara eksternal untuk mencapai kemenangan ini. Jika Li Luo benar-benar cukup terampil untuk menipu di depan kelima kepala faksi, kemampuan itu saja akan membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi kepala naga. Jadi, bahkan Li Hongli, yang sebelumnya menyangkal, menjadi pucat dan terdiam setelah kata-katanya diucapkan. Kalau tidak,
Keraguannya yang tidak masuk akal hanya akan melukisnya sebagai badut. Dia memelototi sosok pemegang pedang yang berdiri di atas, hanya menghibur dirinya sendiri dengan fakta bahwa berhasil mencapai puncak pendakian naga tidak berarti bahwa Li Luo pasti akan menjadi kepala naga. Jika Li Qingfeng mampu meraih kemenangan selama perebutan sisik, situasinya akan menguntungkannya. Tetap saja, terlepas dari bagaimana dia mencoba menghibur dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan rasa takut yang dia rasakan di lubuk hatinya. Dia menyadari bahwa orang udik dari benua ilahi luar yang seharusnya tingkatnya lebih lemah dari mereka semua telah benar-benar melampaui apa yang disebut talenta dari benua ilahi dalam. Dan jika Li Luo benar-benar menjadi kepala naga, bukankah para jenius yang dibesarkan dengan kekayaan harta dan sumber daya tidak ada bedanya dengan sampah? Li Taixuan menekan seluruh generasinya sudah cukup buruk. Akankah putranya mengulangi prestasi yang sama di generasi mereka? Udara di atas telah tenggelam dalam keheningan singkat. Para tetua di bawah 5 kepala faksi memiliki ekspresi yang rumit. Banyak dari mereka berasal dari generasi Li Taixuan, dan melihat Li Luo naik ke puncak telah mengingatkan mereka akan apa yang telah mereka saksikan bertahun-tahun yang lalu. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Li Taixuan berusaha mencapai puncak sendirian. Kepala faksi Li Tianji dari faksi Darah Naga berkata, tampaknya niat pedang kosmik yang digunakan Li Luo mampu mengatasi kehendak naga surgawi. Seni adipati ini tidak lebih lemah dari level takdir. Kepala faksi sisik naga Li Qingying berkomentar, ini bahkan lebih mengesankan daripada seni adipati tingkat takdir rata-rata. Dari apa yang aku tahu, faksi taring naga tidak memiliki seni adipati seperti itu. Seni adipati tingkat takdir dianggap sebagai teknik tingkat atas di semua garis keturunan. Bahkan jumlah tetua yang menggunakan seni seperti itu sangat sedikit, jadi tidak perlu menyebutkan seorang pemuda. Faksi lain semuanya sangat jelas tentang fakta bahwa mereka belum pernah mendengar tentang faksi taring naga yang memiliki seni adipati kelas takdir niat pedang kosmik. Selain itu, niat pedang begitu mendominasi sehingga sepertinya itu bahkan bisa melenyapkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini adalah sesuatu yang bahkan mereka akan perhatikan. Li Tianji melirik Li Jingze yang pendiam dengan senyum masam. Kecuali jika ini adalah seni yang ditinggalkan oleh leluhur. Sebagai kepala penguasa gunung, Li Tianji mengetahui banyak rahasia. Karena itu, dia tahu bahwa leluhur telah meninggalkan seni adipati yang tidak lengkap dalam faksi taring naga. 3 kepala faksi lainnya sedikit terkejut dengan pernyataan ini, jadi mereka melirik Li Jingze. Sebuah seni yang ditinggalkan oleh leluhur. Dengan luasnya pengalaman dan sarana leluhur, bagaimana mungkin seni yang ditinggalkannya menjadi sederhana? Li Tianji melanjutkan, seni yang ditinggalkan oleh leluhur hanya dapat digunakan oleh mereka yang terhubung dengan mereka karena takdir. Kepala faksi Jingze adalah tipe orang yang memprioritaskan aturan di atas hal lain, jadi dia tidak bisa melatihnya secara pribadi kan. Nada suaranya menusuk dan hampir tampak menginterogasi. Masing-masing kepala faksi independen, tetapi sebagai kepala penguasa gunung, Li Tianji memiliki hak untuk mengawasi sisanya. Li Jingze tersenyum kecut. Li Luo memiliki bakat luar biasa. Fakta bahwa dia mampu menguasai teknik ini adalah bukti bahwa dia ditakdirkan untuk itu. Leluhur meninggalkan seni ini untuk seseorang menyelesaikannya sebagai penggantinya, aku ragu dia ingin melihatnya berdebu di perbendaharaan selamanya. Tetap saja, kemampuan Li Luo menggunakan formasi pedang taring naga resonansi segudang secara alami menyiratkan bahwa Li Jingze memiliki peran dalam memfasilitasi kultivasinya. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Meski begitu, cara dia memfasilitasinya bukanlah sesuatu yang harus dia ceritakan kepada orang lain. Kata-kata menyelidik Li Tianji tidak ada artinya, mereka tidak akan mengubah apapun. Bagaimanapun, dia selalu bisa mengirim orang ke faksi taring naga untuk menyelidikinya. Li Tianji juga memahami hal ini dan mengubah nada suaranya sambil tersenyum. Mampu mengolah seni yang diciptakan oleh leluhur adalah kekayaannya. Tidak heran dia menghancurkan kehendak naga surgawi. Namun, aku tidak yakin apakah untaian lain dari kehendak naga surgawi dapat disempurnakan pada waktunya untuk pendakian naga berikutnya. Tetap saja, ini dianggap sebagai rekor. Pemuda bersemangat tinggi, dan meskipun dia merusak kehendak naga surgawi, penampilannya luar biasa. Putra Li Taixuan benar-benar mewarisi bakatnya. Li Qingying menyeringai sebagai jawaban. Sekarang setelah mereka menderita melalui pendakian naga, saatnya menuai buah dari apa yang telah mereka tabur. Ketika dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke udara. Kemudian naga batu yang seperti gunung itu bergetar,
dan raungan drakonik bergema di seluruh langit dan bumi. Setelah itu, semua orang di tangga batu bisa merasakan energi naga surgawi yang padat di sekitar mereka, memancar dari tubuh naga batu tempat mereka berada. Itu kemudian mengalir ke tubuh mereka. Sementara itu, Li Luo, yang berada di atas kepala naga, menerima energi naga surgawi yang lebih besar. Energi naga surgawi yang sebelumnya ada di dalam tubuh mereka dengan cepat bergabung dengan energi naga surgawi yang melonjak dari naga batu. Segera setelah itu, fusi energi tampaknya telah menyala, dan energi padat berhembus ke segala arah. Energi tersebut kemudian memadat menjadi kabut yang melilit tubuh Li Luo. Di anak tangga di bawah, hal serupa terjadi pada setiap pemimpin Panji. Masing-masing dari mereka dapat dengan jelas merasakan tubuh mereka mengalami proses magis pemasukan energi ini dan dilahirkan kembali. Ini adalah tubuh naga suci yang mengambil bentuk embrionik. Padat energi dalam bentuk kabut melilit masing-masing pemimpin Panji seperti kepompong. Anggota Panji menonton dengan iri dari luar. Mereka mengerti bahwa ini adalah kesempatan langka yang hanya tersedia bagi para pemimpin Panji. Setelah metamorfosis ini, mereka akan memiliki fondasi untuk tubuh naga suci. Meskipun tubuh naga suci hanyalah seni penempaan tubuh dasar dalam 5 faksi naga surgawi, itu dianggap kelas atas bagi orang-orang di tahap Jenderal Iblis Bumi seperti mereka. Pemimpin Panji akan mendapatkan dorongan yang signifikan untuk kekuatan dan kecepatan setelah kompetisi ini. Secara alami, itu akan memberi mereka keunggulan dalam semua pertarungan mereka di masa depan. Tentu saja, anggota Panji biasa memiliki pilihan untuk mengumpulkan energi naga surgawi yang cukup di masa depan untuk mendapatkan tubuh naga suci. Namun, melakukan itu tidak akan mudah karena mereka harus memberikan kontribusi yang signifikan pada garis keturunan. Nyatanya, bahkan di 5 tentara penjaga naga surgawi, hanya beberapa orang terpilih yang mampu memenuhi persyaratan ketat ini. Selain itu, mereka hanya bisa mencapai tubuh naga suci 5 sisik pada akhirnya. Hampir mustahil untuk mencapai level yang lebih tinggi. Batas atas untuk tubuh naga suci telah ditentukan sebelumnya bagi mereka yang tidak berpartisipasi dalam pendakian naga. Untungnya, jika mereka dapat mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi di masa depan, mereka dapat melewatkan baju besi ini sepenuhnya dan sebagai gantinya mengolah seni penempaan tubuh yang lebih kuat. Di bawah semua tatapan iri ini, asap tebal kepompong berlangsung sekitar 1 jam sebelum mulai menghilang. Sekali lagi, angka-angka mulai bermunculan. Para pemimpin Panji tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, retakan yang samar dan tajam dapat terdengar di angin ketika mereka mulai meregangkan dan menggerakkan otot mereka. Jelas, kecakapan fisik mereka telah sangat ditingkatkan. Yang paling jelas, setiap orang memiliki sigil di antara alis mereka ketika mereka mengaktifkan kekuatan resonansi mereka. Itu adalah sigil bundar yang terlihat seperti naga panjang yang menggigit ekornya sendiri. Di tengah lingkaran ada sisik naga. Tentu saja, jumlahnya berbeda di antara mereka masing-masing. Beberapa memiliki 4, 5, 6 semua sisik naga berwarna abu-abu tua, tampaknya sedikit kurang vitalitas. Ini karena apa yang mereka peroleh hanyalah bentuk embrio dari tubuh naga suci. Sisik pada lambang naga hanya mewakili batas atas untuk tubuh naga suci masing-masing individu. Mereka yang memiliki 4 sisik naga di sigil naga mereka dapat mengolah hingga tubuh naga suci 4 sisik. Dengan kata lain, mereka bisa mendapatkan maksimal 4 sisik naga di tahap perebutan sisik sebelum tubuh naga suci mereka mencapai kapasitas maksimalnya. Logika yang sama diterapkan untuk nomor lainnya. Saat kabut tebal menyusut, semakin banyak pemimpin Panji muncul setelah metamorfosis mereka. Di antara mereka, Li Fengyi mendapatkan 6 sisik naga, sedangkan Li Hongli dan Deng Fengxian memiliki 7 sisik. Li Qingfeng, Li Jingtao, dan Lu Qingmei masing-masing memiliki 8 sisik naga. Pada titik ini, raungan drakonik yang rendah terdengar dari ujung tangga batu. Semua orang melihat ke arahnya dan melihat kabut energi yang besar dan padat perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, Li Luo muncul dari kabut. Di antara alisnya ada tanda dengan 9 sisik naga. Ini segera menarik perhatian semua orang. 9 sisik. Tubuh naga suci 9 sisik. Selama Li Luo bisa mendapatkan 9 sisik naga di perebutan sisik, dia akan bisa langsung membangunkan armornya ke level tertinggi. Pada saat ini, ada banyak tatapan campur aduk di antara kerumunan. Sudah sangat lama sejak tubuh naga suci 9 sisik terakhir telah terlihat. Di bawah tatapan iri, Li Luo membuka matanya. Dia dengan ringan mengepalkan tinjunya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya.
Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya telah menguat secara signifikan. Dorongan ini sama sekali tidak kalah dengan avatar Thunderpill 3 Denyut Sonic. Selain itu, ini adalah dorongan alami untuk fisiknya, tidak memerlukan aktivasi apapun, tidak seperti avatar Thunderpill. Salah satunya adalah dorongan pasif, sementara yang lain adalah dorongan aktif. Selain itu, ada manfaat utama dari tubuh naga suci selain memperkuat tubuh fisik seseorang. Sayap naga, teror naga, dan kekuatan naga. Saat Liluo memikirkannya, kekuatan resonansi di tubuhnya berkumpul di sekitar lambang naga di antara alisnya. Pada saat berikutnya, energi khusus keluar darinya. Energi itu berbentuk sayap naga yang membentang puluhan meter. Mereka menempel di punggung Liluo, dan hembusan angin bertiup di udara saat mereka mengepak dengan ringan. Sayap ini akan memungkinkan seseorang untuk terbang. Itu adalah kemampuan yang sangat praktis. Adapun apa yang disebut teror naga, itu adalah jenis aura khusus yang menekan orang lain. Selama pertempuran, pelepasan teror naga yang tiba-tiba bisa membuat lawan lengah. Selain itu, seseorang dapat menggabungkan teror naga ini dengan resonansi naga yang sudah merekitaliki untuk menerapkan efek yang sangat menakutkan pada monster lain. Terakhir, ada kekuatan naga. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan setelah tubuh naga suci telah dibangunkan. Kekuatan ini mirip dengan kekuatan gajah ilahi dari pedang gajah onyx milik Liluo. Itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang secara luar biasa dalam sekejap mata. Dikatakan bahwa satu sisik setara dengan satu naga. Jika seseorang memiliki tubuh naga yang disucikan 9 sisik, seseorang dapat memperoleh kekuatan naga yang setara dengan 9 naga. Kekuatan ini dikatakan lebih kuat dari beberapa seni adipati. Meskipun demikian, kekuatan naga tidak mewakili kekuatan naga sejati. Sebenarnya, kekuatan yang bisa ditunjukkannya adalah dari binatang naga, semacam keturunan yang tidak murni. Tidak peduli apa, itu masih sangat kuat. Liluo sangat puas dengan itu. Hadiah ini sepadan dengan semua kerja keras yang telah dia lalui untuk mendaki setinggi 30.000 kaki. Batas tubuh naga suci 9 sisiknya jauh melebihi yang lainnya. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan nafas. Sekali lagi, dia tidak bisa tidak terkesan dengan apa yang mampu dilakukan oleh kekuatan Kaisar Surgawi ini. Fondasi seperti itu sangat langka di benua ilahi luar. Faktanya, bahkan avatar Thunderpill hanya tersedia untuk keluarga kerajaan-kerajaan angin hitam. Sementara itu, mereka memiliki seni penempaan tubuh seperti tubuh naga yang disucikan di sini, yang jauh di atas avatar Thunderpill. Selain itu, avatar Thunderpill miliknya memiliki batas atas 5 denyut sonik. Ini lebih lemah dibandingkan dengan tubuh naga suci, yang memiliki garis evolusi lengkap. Terlepas dari itu, avatar Thunderpill masih berguna bagi Liluo saat ini. Sementara semua orang masih mempelajari kemampuan tubuh naga suci, sebuah suara agung terdengar di langit di atas mereka. Kita sekarang akan menyimpulkan pendakian naga. Mohon persiapkan diri kalian untuk tahap terakhir pertempuran kepala naga, perebutan sisik. Wajah semua orang membeku sesaat setelah mendengar kata-kata ini sebelum api persaingan menyala di mata mereka. Pendakian naga dianggap sebagai kompetisi pasif, sedangkan perebutan sisik akan menjadi bentrokan aktif. Seseorang harus mengalahkan lawan untuk mendapatkan sisik. Kepala naga juga akan diputuskan dengan ini. Sederhananya, orang yang bisa mendapatkan sisik paling banyak adalah kepala naga. Li Qingfeng menghela nafas ringan dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Liluo. Dia benar-benar dikalahkan oleh Liluo di pendakian naga. Namun, ini tidak akan memutuskan pemenang kepala naga pada akhirnya. Meskipun Liluo bisa mendapatkan bentuk embrio dari tubuh naga suci 9 sisik, ini hanyalah langkah pertama. Selama dia bisa menghentikan Liluo dari mendapatkan 9 sisik naga di perebutan sisik, tubuh naga suci 9 sisiknya tidak akan berarti apa-apa selain cangkang kosong. Dia mungkin telah kehilangan pendakian naga, tapi dia pasti tidak akan kehilangan posisi kepala naga. Saat Li Qingfeng memikirkan hal ini, semua orang mulai menyadari kabut tebal muncul sekali lagi. Segera, kabut menyelimuti kelompok itu. Mereka tidak bisa lagi melihat sekelilingnya, tapi ruang di sekitar mereka mulai melengkung. Ini berlangsung selama puluhan napas sebelum kabut mundur lagi. Liluo dan yang lainnya memperhatikan bahwa naga batu tempat mereka berdiri sekarang telah hilang. Sekarang, mereka berdiri di atas platform bundar yang besar di atas awan. Ada lusinan platform batu melayang di udara di atas mereka. Jauh di kejauhan di belakang platform bundar ada gunung batu naga yang bercokol di kehampaan, dengan rahangnya menghadap ke platform bundar.
Itu adalah naga batu tempat pendakian naga terjadi. Suara megah bergema di udara sekali lagi. Pertempuran untuk perebutan sisik akan ditentukan dengan undian. Setiap individu akan bertarung dalam total 8 pertempuran, dengan pemenang mendapatkan satu sisik naga. 20 pemimpin Panji tetap tenang setelah mendengar ini, karena mereka semua telah mengetahui hal ini sebelumnya. Mendengar ini, mata Li Luo bergerak sedikit. Dia tidak terlalu khawatir tentang pertempuran yang diputuskan dengan undian. Setelah terobosannya ke tahap penyelesaian iblis sebelumnya, tingkat kultivasinya tidak lebih rendah dari kebanyakan pemimpin Panji biasa lagi. Dengan demikian, orang-orang yang akan menjadi ancaman baginya terutama adalah Li Qingfeng dan Lu Qingmei. Oh, ada juga Li Jingtao, kura-kura cangkang logam yang akan membuat siapapun di sini pusing. Namun, pemimpin Panji dari garis keturunan yang sama biasanya tidak akan bertemu satu sama lain untuk mencegah pengaturan pertandingan. Jika dia bisa mengamankan 8 kemenangan, dia akan bisa mendapatkan 8 sisik naga. Ini akan memungkinkan dia untuk membangunkan tubuh naga sucinya menjadi 8 sisik. Namun, ini tidak cukup. Masih ada sisik ke-9. Dikatakan bahwa mendapatkan sisik naga ke-9 adalah bagian yang paling menantang dari pertempuran kepala naga. Kesulitannya dikatakan jauh di atas baptisan neraka dari api 9 menjadi 1 selama pendakian naga. Namun, tantangan untuk sisik ke-9 sangatlah spesial. Satu hanya memenuhi syarat untuk itu setelah mengamankan 8 kemenangan di perebutan sisik. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Li Luo dengan ringan menyentuh sigil naga di antara alisnya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkannya. Secara alami, dia akan senang memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk menyempurnakan tubuh naga suci miliknya. Kalau tidak, dia harus mengeluarkan banyak energi dan sumber daya untuk mendapatkan sisik naga di masa depan. Selama dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan sisik ke-9, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Sementara dia merenungkan hal ini, berkas cahaya jatuh dari langit di depan masing-masing pemimpin Panji. Li Luo meraih ke dalam balok. Cahaya mengembun saat bersentuhan, dan sebuah tablet giok muncul. Ketika Li Luo meraih tablet itu menyala dan tubuhnya diselimuti cahayanya. Dalam sekejap mata, dia melesat ke langit ke salah satu platform batu yang melayang di atas. Saat Li Luo mendarat di platform, sosok lain mendarat di depannya. Ini adalah salah satu pemimpin Panji dari faksi Tulang Naga. Ketika dia menyadari bahwa lawan pertamanya adalah Li Luo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tak berdaya. Li Luo hanya tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Pedang gajah oniks muncul di tangannya. Saat bel pertempuran berbunyi, kekuatan resonansi Li Luo melonjak dan dia menyerang ke depan seperti kilatan petir. Pertempuran berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Ini berlangsung beberapa saat, dan Li Luo memenangkan 4 pertempuran pertamanya dengan mudah. Dengan itu, dia mengamankan 4 sisik naga. Namun, dia tidak akan bisa menggunakan sisik naga ini sampai pertempuran kepala naga berakhir. Dalam pertempuran kelimanya, sosok tinggi dan ramping muncul di depannya. Pada titik ini, Li Luo fokus. Lawan berikutnya tidak lain adalah Lu Qingmei. Ketika Li Luo melihatnya, senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Lawannya, di sisi lain, sedang menatapnya dengan tatapan penuh harap. Jari-jarinya yang ramping dengan erat menggenggam batang kaca di tangannya saat dia menyeringai dengan sangat bahagia saat melihat lawan berikutnya. Pemimpin Panji Qingmei, aku berharap tidak bertemu denganmu. Li Luo menggenggam tangannya dengan hormat sambil tersenyum. Itu hanya masalah waktu. Matanya yang indah terfokus pada Li Luo. Setelah melihat apa yang terjadi pada pendakian naga, keinginanku untuk bertukar pukulan denganmu jauh melebihi keinginanku untuk menghadapi Li Qingfeng. Menghadapi semangat pertempuran Lu Qingmei, Li Luo tersenyum lemah. Bukankah ini kedua kalinya kita bertarung? Aku masih harus berterima kasih kepadamu karena telah mengulurkan tangan dan melakukan pertempuran saat itu. Pertempuran pertama mereka adalah di Gua Iblis Jahat, di mana Lu Qingmei belum membangkitkan kekuatan penuhnya. Pada akhirnya, dia bahkan memberinya pil dewa asal. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kamu akan keluar bertarung sekarang, jawab Lu Qingmei. Meskipun kekuatan resonansiku sedikit lebih kuat dari milikmu, aku percaya bahwa dengan resonansi 3 kali lipatmu, kultivasi tahap penyelesaian iblis, dan kekuatan resonansi ganda di alam ketiga, pada dasarnya kita harus berada di level yang sama. Kita bisa bertarung satu sama lain dengan alasan yang sama sekarang. Ekspresi Li Luo berangsur-angsur menjadi serius.
Dia kemudian melambaikan tangannya, dan pedang kuno berbintik-bintik muncul. Dia tahu bahwa dengan kepribadiannya, benar-benar mengungkapkan rasa terima kasihnya akan melibatkan memberikan semua yang dia miliki dalam pertarungan ini. Lu Qingmei sama sekali tidak basa-basi. Di belakangnya, setitik cahaya terwujud sebelum dengan cepat berkembang menjadi mutiara surgawi. Energi alam duniawi di sekitarnya dibangkitkan dan kekuatan resonansi dituangkan ke dalam tubuhnya. Dia memancarkan tekanan dari kultivator tahap mutiara surgawi. Ini jauh lebih kuat dari apa yang dialami Li Luo sebelumnya. Memasuki tingkat mutiara surgawi akan menyebabkan kekuatan resonansi seseorang menguat secara kualitatif. Selain itu akan memungkinkan pengguna untuk menyerap energi alam duniawi dalam jumlah tak terbatas, menambah cadangan mereka. Itu adalah keuntungan terbesar mereka. Jika seseorang membandingkan dua tahap, tingkat mutiara surgawi seperti dilengkapi dengan mesin yang memberikan tenaga ekstra kepada pengguna. Menembus celah ini bukanlah hal yang mudah. Tatapan Li Luo berubah serius. Tingkat mutiara surgawi Lu Qingmei bukanlah lawan yang mudah. Jika dia tidak menerobos, dia mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Selain itu, dia memiliki fondasi yang kokoh. Namun, keduanya memiliki kekuatan pertempuran yang superior jika dibandingkan dengan yang lain. Li Luo mungkin bisa bersaing dengan kultivator mutiara surgawi dua mutiara dari luar garis keturunan. Dia mengaktifkan 3 istana resonansi di dalam dirinya. Kekuatan resonansi terkuatnya, air dan kayu, menyatu bersama, membentuk kekuatan resonansi ganda yang kuat. Kekuatan resonansi ganda meledak, mengelilingi tubuh Li Luo. Itu berisi sisa-sisa spiritual, yang memberikan perasaan kekuatan resonansi. Dengan resonansi air kelas 8 dan resonansi kayu kelas 7, fusi yang dihasilkan kemungkinan besar lebih kuat daripada kekuatan resonansi kuasi kelas 9 Lu Qingmei. Kilatan kegembiraan terlihat di mata Lu Qingmei. Dia mengambil langkah maju dengan kekuatan besar, menyebabkan tanah di bawahnya retak. Pada saat yang sama, dia menyeret tongkatnya yang berat dan berlapis kaca saat dia bergegas menuju Li Luo seperti rusa yang berjingkrak. Kekuatan resonansi yang megah dan padat melilit batang kaca sebelum dia membantingnya ke tengkorak Li Luo dengan kekuatan biadab. Serangan tunggal ini membawa semua kekuatan yang tersedia baginya di tahap mutiara surgawi dan cukup untuk menghancurkan lawan manapun di tahap penyelesaian iblis. Menghadapi serangan ini, Li Luo tidak berencana untuk mundur. Dia juga ingin tahu sendiri seberapa kuat para jenius di tahap mutiara surgawi itu. Pedang gajah oniks mulai berdengung, dan sesaat kemudian, itu memancarkan cahaya. Li Luo melangkah maju, mengumpulkan energi biduk iblis setinggi 400 kaki sementara kekuatan resonansi gandanya terjalin dengan pancaran pada bilahnya. Dia kemudian menyerbu ke bawah menuju Lu Qingmei. Energi biduk iblis setinggi 400 kaki itu seperti bilah besar yang mengiris langit. Kekuatan yang dipancarkannya tampaknya mampu meratakan bahkan gunung. Cahaya bilah berbenturan dengan tongkat. Dering logam bergema di seluruh udara. Pada akhirnya, gelombang energi mengamuk bergolak ke segala arah dan ledakan mengerikan bisa terdengar. Li Luo dan Lu Qingmei sama-sama merasakan telapak tangan mereka gemetar akibat gempa susulan sebelum sisa-sisa energi liar mengamuk ke arah mereka. Keduanya saling melotot satu sama lain, keduanya menolak untuk mundur satu langkah pun. Sebaliknya, mereka menyalurkan lebih banyak energi dari tubuh mereka untuk menetralkan efek sampingnya. Di belakang Lu Qingmei, satu-satunya mutiara surgawi mulai menelan energi alam duniawi dalam jumlah tak terbatas untuk mengisi kembali kekuatan resonansinya. Di dalam tubuh Li Luo, kekuatan resonansi ganda secara bertahap habis, tetapi dia dapat bertahan berkat 3 istana resonansinya yang penuh dengan energi cadangan. Ledakan energi akhirnya tersebar setelah 10 napas. Kaki Lu Qingmei terentang sebelum sosoknya melesat ke depan. Bayangan tongkatnya yang tak terhitung jumlahnya tertinggal setelah serangan cepatnya, masing-masing diisi dengan kekuatan biadab dan brutal yang semuanya diarahkan pada organ vital Li Luo. Li Luo menggenggam pedangnya saat dia mengumpulkan semua kekuatan yang dimilikinya, menyebabkan senjatanya bersinar terang dengan lapisan yang mengeras. Banyak pukulan diblokir dan afterimages hancur. Itu seperti badai yang terjadi ketika keduanya mulai bertukar pukulan. Tanah hancur berkeping-keping dan ledakan konstan terdengar di langit sebagai akibat dari serangan mereka. Setelah 10 napas lagi, senjata mereka telah bertabrakan lebih dari 100 kali. Saat pertarungan berlanjut, semangat juang di mata Lu Qingmei menjadi semakin bangkit. Dia menyadari bahwa serangannya saat ini tidak efektif dan karenanya tidak lagi ditahan. Seni Adipati, seni armor sisik naga surgawi.
Begitu suaranya terdengar, banyak sisik muncul dari tubuh ramping Lu Qingmei, dengan cepat berubah menjadi baju besi sisik lengkap yang menutupinya secara keseluruhan. Armor sisik naga surgawi bentuknya pas, jadi itu membungkus tubuhnya yang lembut dengan erat, memperlihatkan lekukan yang akan membuat jantung pria manapun berhenti. Bahkan ada sisik yang muncul di sisi wajahnya, membuatnya terlihat menawan. Kecepatan, kekuatan, dan kekuatan resonansinya semuanya mendapat dorongan besar sebagai hasilnya. Dia menabrak keras ke bawah dengan batang kaca, dengan mudah menghancurkan cahaya pedang dari serangan balik Li Luo. Pada saat yang sama, tongkatnya bertabrakan dengan pedang Li Luo, dan kekuatan mengerikan meletus, menyebabkan dia terlempar ke belakang puluhan meter. Ada banyak tatapan yang mengamati pertempuran dari atas. Cukup banyak yang fokus pada pertarungan Li Luo dan Lu Qingmei. Keduanya termasuk di antara para elit pemimpin Panji, jadi pertarungan mereka patut untuk diperhatikan. Bahkan kepala faksi Darah Naga, Li Tianji, sedang mengamati pertempuran mereka. Dia kemudian berbalik ke arah Li Qingying. Lu Qingmei adalah bibit yang bagus. Dia telah mengembangkan seni armor sisik naga surgawi hingga penyelesaian kecil. Li Qingying tersenyum tipis. Dia memang tidak terlalu buruk. Meskipun dia bukan bagian dari garis keturunan langsung, bakatnya sangat bagus dan dia pasti akan menjadi pilar dari faksi sisik naga di masa depan. Mari kita lihat bagaimana reaksi Li Luo terhadap seni armor sisik naga surgawinya sekarang. Seni armor sisik naga surgawi dari faksi sisik naga. Li Luo berbisik pada dirinya sendiri saat dia berdiri dan merasakan getaran di tangannya. Tatapannya tertuju pada sisik naga indah yang menutupi Lu Qingmei. Seni armor sisik naga surgawi adalah seni adipati yang unik dari faksi sisik naga. Setelah diolah, itu bisa membentuk baju armor yang terbuat dari sisik naga. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan, daya resonansi, kecepatan, dan kemampuan pertahanan pengguna. Sebelumnya, dia bisa melawan kekuatan Lu Qingmei dengan energi biduk iblis dan keunggulan resonansi ganda. Sekarang dia telah menggunakan ini, tekanan pada dirinya tiba-tiba kembali. Li Luo, jika kamu tidak menggunakan seni adipatimu sekarang, aku akan membawa sisik naga ini bersamaku, Lu Qingmei memproklamirkan saat dia berdiri kokoh di tanah dengan batang berlapis kaca di tangannya. Dia melihat ke langit di atas platform batu. Ada sisik naga emas seukuran telapak tangan yang melayang di atas. Mendengar ini, Li Luo tersenyum sebagai jawaban. Dia tidak salah. Dia baru saja mengungkapkan kartu asnya. Jika dia tidak ingin hanya menerima pukulan, dia harus menggunakan kartu asnya juga. Dengan mengingat hal itu, Li Luo membentuk segel tangan yang diperlukan dengan ujung jarinya, lalu kekuatan resonansi di tubuhnya melonjak dengan cepat. Pada saat berikutnya, cahaya pedang melintas dan celah muncul di kehampaan, mengungkapkan ruang hitam yang menakutkan. Suara gemericik air terdengar dari dalam. Semburan air dingin yang sedingin es mengalir keluar dari retakan. Bersamaan dengan semburan raksasa, raungan naga bergema di udara, dan seekor naga hitam muncul darinya. Seni adipati, Panji Naga Hitam Sungai Dunia Bawah. Ayo pergi. Begitu Li Luo berbicara, sungai dunia bawah beredar di sekitar tubuh naga hitam sebelum terbang melintasi langit, menuju Lu Qingmei. Dalam sekejap, suhu musim panas yang hangat sepertinya telah jatuh ke kedalaman musim dingin yang sedingin es. Dengan Li Luo di tahap penyelesaian iblis, naga hitam sungai dunia bawah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mata Lu Qingmei berbinar ketika dia melihat naga hitam yang sudah dikenalnya muncul sekali lagi. Dia tidak sabar untuk melawannya sekali lagi. Selama pertemuan pertama mereka, dia terkejut dengan kekuatan seni adipati ini ketika Li Luo menggabungkannya dengan ranah ketiganya dengan kekuatan resonansi ganda. Kekuatannya hampir menyamai seni adipati tingkat kenaikan jiwa saat itu. Dengan mengingat hal itu, Lu Qingmei mencengkeram tongkat kacanya erat-erat dengan kedua tangan. Mutiara surgawi di belakangnya meraung beraksi dan mulai menyerap energi alam duniawi di sekitarnya. Itu berputar sangat cepat sehingga mulai mengeluarkan suara lembut dan berdengung. Pada saat yang sama, kekuatan resonansi yang terpancar dari tubuhnya meroket. Dia mengambil langkah ke depan, dan armor sisik naga surgawi meletus dengan pancaran cahaya. Selanjutnya, dia mengangkat tongkat kacanya ke udara dan dengan kuat memukulkannya ke naga hitam sungai dunia bawah. Pada saat ini, banyak sisik naga yang terjalin rapat menutupi batang berlapis kaca, menyebabkannya bersinar dengan cahaya misterius. Ini adalah serangan yang luar biasa, tampilan sebenarnya dari kekuatan Lu Qingmei di puncaknya. Ledakan raksasa bergema di udara saat naga itu berbenturan dengan tongkat.
Badai energi menyapu gelombang, menarik tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pertarungan yang sangat ganas antara keduanya, dan tidak ada yang menahan apapun. Dua bola energi raksasa itu terkikis dan saling menghancurkan berulang kali, tidak ada yang mendapatkan keuntungan. Tepat pada saat ini, Li Luo tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan naga hitam itu membuka rahangnya. Untaian kental energi biduk iblis tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti nafas naga. Meskipun demikian, perkembangan yang tiba-tiba ini tidak membuat Lu Qingmei panik. Dia hanya mengangkat alisnya sedikit dan memfokuskan pikirannya. Kemudian cahaya misterius mulai mengembun pada batang kacanya yang tertutup sisik naga. Pada saat berikutnya, cahaya berubah menjadi rusa emas yang sepenuhnya dibalut sisik naga. Rusa itu melompat dengan ringan, memancarkan energi yang tak terbatas. Dengan kepala tertunduk dan tanduk menghadap ke depan, rusa itu menyerang energi biduk iblis secara langsung dan menghancurkannya. Energi biduk iblis setinggi 400 kaki tidak akan cukup untuk menyakitiku, kata Lu Qingmei. Mendengar ini, Li Luo hanya tersenyum. Pada saat itulah Lu Qingmei menyadari sesuatu yang membuatnya segera berubah pikiran. Dia bisa merasakan bahwa ada aura yang sangat tajam jauh di dalam energi biduk iblis. Itu adalah untaian niat pedang. Mewujudkan kekuatan galaksi yang menakjubkan. Ketajaman yang tak tertandingi ini mengingatkannya pada hembusan energi samar yang dia rasakan selama pendakian naga Li Luo, yang telah dia gunakan untuk melawan api dari 9 naga menjadi satu. Ternyata energi biduk iblis dari naga hitam bukanlah jurus rahasia, jurus sebenarnya adalah niat pedang yang tersembunyi jauh di dalamnya. Saat niat pedang mengalir dan bergerak melintasi ruang, itu memotong rusa emas menjadi dua saat bersentuhan. Setelah itu dibebankan langsung ke batang kaca. Pada saat ini, sisik naga yang menyelimuti batang kaca itu mulai pecah. Tabrakannya telah sepenuhnya dimusnahkan. Naga hitam tidak melewatkan kesempatan itu, mengaum dengan anggun. Pada saat berikutnya, kekuatan resonansi Lu Qingmei dibekukan oleh sungai dunia bawah yang sedingin es. Mencocokkan waktu untaian niat pedang kosmik naga hitam itu menabrak langsung ke tubuh halusnya yang ditutupi sisik naga. Dia segera dikirim terbang kembali, dan kakinya meninggalkan jejak yang dalam di tanah sampai dia berhenti lebih dari 1000 kaki jauhnya. Dia menancapkan batang kaca ke tanah dengan sekuat tenaga dan nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya. Terlepas dari itu, keterkejutan di wajahnya terlihat jelas saat dia melihat sisik naganya perlahan-lahan hancur. Ini hanya berlangsung sebentar sebelum dia mengalihkan pandangan cerahnya kembali ke Li Luo dan berkata terus terang, "Kamu menang." Sorot matanya benar-benar istimewa. Kekuatannya benar-benar mengejutkannya. Meskipun dia hanyalah seorang penyelesaian iblis, dia telah berhasil mengalahkan bahkan mutiara surgawi satu mutiara seperti dia. Ini benar-benar luar biasa. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin Panji di antara penonton tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka saat Lu Qingmei mengakui kekalahannya. Meskipun penampilan Li Luo selama pendakian naga sangat spektakuler, itu tidak benar-benar dianggap sebagai pertempuran yang sebenarnya. Sekarang, dia telah mengalahkan pemimpin Panji peringkat 2, Lu Qingmei. Apa lagi yang bisa mereka katakan? Kekuatannya jelas berada di antara yang teratas sejauh menyangkut pemimpin Panji. Semua orang benar-benar mengerti pada saat ini bahwa Li Luo benar-benar dapat memiliki peluang melawan Li Qingfeng dalam pertempuran kepala naga ini. Li Luo menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Lu Qingmei dengan sopan atas pertarungannya. Dia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia hanya berbalik dengan tegas dan pergi untuk mempersiapkan diri untuk pertempuran berikutnya. Pada saat yang sama, sisik naga emas yang melayang di atas mereka jatuh dan mendarat di tangan Li Luo. Dia memiliki 5 kemenangan beruntun pada saat ini. Ini berarti dia sudah mengamankan 5 sisik naga. Meskipun ada orang lain dengan 5 kemenangan berturut-turut Li Qingfeng. Ketika Li Luo memikirkan hal ini, dia melirik ke arah platform batu di dekatnya. Pertempuran di sana juga baru saja selesai. Igur utara dua wajah yang sangat akrab Li Qingfeng dan Deng Fengxian. Itu jelas undian yang buruk untuk Deng Fengxian, dan tidak ada kejutan untuk kesimpulannya. Mutiara surgawi Li Qingfeng setingkat lebih kuat dari milik Lu Qingmei. Deng Fengxian tidak dapat bertahan lama sebelum baju besi berlapis emasnya hancur dan dia mengaku kalah. Ketika Li Qingfeng merasakan tatapan Li Luo, dia berbalik dan balas menatap dengan tatapan tenang. Tampaknya ada ketajaman tersembunyi di matanya. Itu adalah tampilan yang penuh provokasi. Lagi pula, kebanyakan orang tahu betul sekarang bahwa pemenang pertempuran kepala naga kemungkinan besar adalah Li Qingfeng atau Li Luo.
Adapun Li Jingtao, Li Luo berbalik ke arah platform batu lain saat ini. Apa yang dia lihat adalah pertarungan yang tidak biasa antara Li Jingtao dan Li Hongli yang berdarah panas. Li Jingtao berdiri kokoh di tengah tahap tanpa bergerak sedikit pun. Kekuatan resonansinya meluap, dan taring naga sepertinya terjalin menjadi perisai yang berputar di sekitar tubuhnya, menghentikan serangan habis-habisan Li Hongli. Meskipun serangan berulang kali, perisai taring naga tetap tidak terluka. Li Jingtao menyeringai sambil bersembunyi di balik perisai. Tangannya tersembunyi di balik lengan panjangnya dan wajahnya yang sedikit montok menunjukkan suasana harmonis. Di sisi lain, kekuatan resonansi Li Hongli sangat terkuras saat dia mendorong serangannya hingga maksimal. Hal ini menyebabkan dia kelelahan, jadi dia terengah-engah dan wajahnya pucat. Terus terang, dia marah karena dia melihat Li Jingtao dengan senyumnya yang tak tahu malu, merasa lebih jengkel pada detik itu. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menarik kekuatan resonansinya ketika dia menyadari dia tidak akan pernah bisa menghancurkan Li Jingtao dan cangkang kura-kuranya. Li Jingtao terus bersembunyi di cangkang kura-kuranya tanpa keinginan untuk melakukan serangan balik. Ini berlangsung sampai waktu habis dan sisik naga emas di atas mereka terbelah menjadi dua cahaya, satu cahaya jatuh pada setiap peserta. Itu seri, jadi masing-masing akan menerima setengah sisik naga. Dengan itu, Li Jingtao memiliki total 5 seri. Berdasarkan hitungan sisik naganya, dia bukanlah orang yang spektakuler. Semua pertarungannya berakhir seri. Namun, metodenya telah membuat para penonton dan bahkan para tetua di platform yang tinggi tidak dapat berkata-kata. Pertempuran yang mengikutinya biasa saja dan tidak terkenal. Li Luo dan Li Qingfeng terus menang, dan tidak ada lagi lawan yang tersisa. Hasil undian akhirnya mengungkap keduanya. Pertempuran ke-8, Li Luo vs Li Qingfeng. Ketika mereka berdua muncul di platform batu, semua pemimpin Panji lainnya berhenti sejenak. Semua orang, baik di dalam maupun di luar naga batu, melihat ke medan perang mereka. Pertempuran ini akan benar-benar menentukan kesimpulan dari pertempuran kepala naga generasi ini. Awan dan kabut berkumpul di atas platform batu. Li Luo dan Li Qingfeng berdiri saling berhadapan. Banyak orang menyaksikan tahap dengan napas tertahan. Kesimpulan untuk pertempuran kepala naga generasi ini akan diputuskan dengan pertempuran ini. Di mana anggota faksi darah naga dan faksi taring naga berada, suasananya sangat hidup. Ribuan anggota Panji berteriak sekuat tenaga, bersorak untuk pemimpin Panji masing-masing. Lagi pula, kepala naga mewakili pemimpin di antara 20 Panji. Itu mewakili siapa yang akan memegang kemudi di generasi mereka. Meskipun tidak memiliki banyak otoritas, itu adalah posisi yang sangat glamor. Nama seseorang akan terkenal di seluruh benua ilahi asal surgawi setelah naik ke posisi ini. Tidak ada yang berani menganggap enteng orang itu lagi. Demikian pula, garis keturunan asalnya akan diperlakukan dan dipersiapkan sebagai pilar utama dari garis keturunan. Mereka akan memiliki masa depan yang cerah di depan. Pada saat ini, ketiga pemimpin Panji dari faksi darah naga telah berkumpul. Saat Li Hongli menatap platform, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan napas tertahan, akhirnya waktunya untuk pertandingan ini. Selama saudara Qingfeng mengalahkan udik desa itu, mereka tidak akan berani tetap angkuh lagi. Ada terlalu banyak variabel yang mengganggu hasil selama pendakian naga, jadi tidak bisa dihitung. Hanya pemenang dalam pertempuran sesungguhnya yang dapat dianggap sebagai kepala naga dari 20 Panji. Dua pemimpin Panji lainnya mengangguk setuju. Posisi itu pasti milik garis darah naga. Mereka menjawab. Selama pendakian naga sebelumnya, kemenangan Li Luo telah menjadi pukulan besar bagi moral mereka. Lagi pula, faksi darah naga adalah faksi penguasa gunung dari garis darah Kaisar Surgawi Li, jadi status mereka biasanya yang tertinggi dan paling bergengsi. Sebagai anggota faksi darah naga, mereka selalu sangat bangga dengan diri mereka sendiri. Selain itu, Li Qingfeng selalu menjadi yang terbaik di generasi mereka tanpa pesaing dekat, jadi mereka menganggap posisi kepala naga sama baiknya dengan posisi mereka. Siapa yang mengira kuda hitam seperti Li Luo muncul entah dari mana? Memang benar Li Luo telah mengumpulkan banyak prestasi spektakuler sebelum ini. Dia bahkan mendapatkan pilar naga emas selama pertempuran kolam nafas naga. Namun, semua pencapaian sebelumnya hanya dimungkinkan berkat bantuan harmoni. Mungkin bahkan Li Fengyi dan Li Jingtao tidak menyangka Li Luo akan datang sejauh ini hari ini dalam pertempuran kepala naga. Bagaimanapun, ini adalah ujian kekuatan sejati individu. Bahkan dengan tahap tubuh kaca tiga pancaran,
bagaimana mungkin seseorang di tahap tubuh iblis bersaing dengan lawan di tahap mutiara surgawi seperti Li Qingfeng. Meskipun demikian semuanya ternyata sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Li Luo telah menggunakan pendakian naga untuk mencapai terobosan lain. Dia telah menjadi penyelesaian iblis dan mempersempit jarak antara Li Qingfeng dan dirinya sendiri. Meskipun demikian, dia bahkan telah mengalahkan Lu Qingmei sebelumnya. Pada saat ini, setiap orang harus menyadari bahwa Li Luo benar-benar merupakan ancaman bagi Li Qingfeng. Ini adalah sesuatu yang juga dipahami oleh Li Hongli. Dengan demikian, pertempuran yang akan datang adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membalikkan keadaan. Jika Li Qingfeng bisa mengalahkan Li Luo di sini, faksi Taring Naga harus terus duduk dengan patuh di bawah faksi Darah Naga. Semangat mereka akan hancur. Aku benar-benar tidak berharap menjadikanmu sebagai lawan terakhirku, kata Li Qingfeng kepada Li Luo dengan tenang di bawah tatapan ribuan penonton. Dengan senyum ramah, Li Luo menjawab dengan sungguh-sungguh, aku tidak terlalu tertarik dengan kepala naga, sejujurnya. Jika kamu bersedia menyerahkan teratai hati suci 9 tanda kepadaku, aku tidak akan melawanmu untuk itu. Ayahku membutuhkan barang itu, aku tidak dapat menyerahkannya kepadamu, jawab Li Qingfeng. Li Luo menghela nafas dan menjawab, sepertinya tidak ada lagi ruang untuk berdiskusi. Tidak pernah ada ruang untuk diskusi. Aku akan mengambil kepala naga ini apapun yang terjadi. Jika kamu tidak berjuang untuk itu, kamu bisa mengaku kalah sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan menahan diri, kata Li Qingfeng. Mendengar kata-katanya yang tajam, Li Luo hanya tersenyum. Melihat ini, Li Qingfeng tidak berbicara lebih jauh. Cahaya cemerlang muncul di belakangnya dan mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Segera, itu berubah menjadi mutiara surgawi yang bercahaya dan bercahaya yang mulai menyerap energi alam duniawi. Kekuatan resonansinya mulai meningkat dengan mantap. Itu jelas satu tingkat di atas mutiara Lu Qingmei. Namun, itu belum semuanya. Li Qingfeng membentuk segel tangan dengan kedua tangan, kemudian kulitnya mulai berubah merah. Samar-samar orang bisa melihat darah segar mengalir di bawahnya. Pada akhirnya, darah keluar dari tubuhnya dan memadat dengan cepat di samping mutiara surgawinya, di mana cahaya merah darah terbentuk. Pada saat berikutnya, cahaya merah mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi juga, menyerap energi alam duniawi dari sekitarnya. Itu tampak seperti mutiara surgawi kedua. Berkat itu, kekuatan resonansi Li Qingfeng melonjak sekali lagi, dan aura yang menakutkan menyapu medan perang. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan kultivator mutiara surgawi dua mutiara. Menyaksikan ini, ekspresi Li Luo sedikit berubah dan matanya menyipit. Ini adalah langkah luar biasa dari Li Qingfeng. Ini adalah seni darah naga, seni khusus dari faksi darah naga. Kita bisa menggunakan darah kita untuk meningkatkan kekuatan tempur kita. Setelah berusaha keras untuk mempelajari seni adipati ini, aku akhirnya memiliki sesuatu untuk ditunjukkan. Aku sekarang bisa mengubahnya menjadi mutiara darah. Li Qingfeng perlahan menjelaskan dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Sorakan meletus dari penonton di luar. Li Fengyi dan Li Jingtao menyaksikan pertandingan dengan cemas. Mereka tidak asing dengan seni darah naga dari faksi darah naga. Namun, mereka tidak tahu bahwa Li Qingfeng bisa mendapatkan mutiara surgawi darinya. Ini adalah tingkatan di atas Li Hongli dan yang lainnya. Begitu Li Qingfeng menyelesaikan penjelasannya, dia melesat ke depan seperti ledakan. Dengan cahaya darah yang berputar, dia telah menerima peningkatan kecepatan yang luar biasa. Dia muncul tepat di depan Li Luo dalam sekejap mata dan melontarkan pukulan biasa. Meskipun itu tampak seperti pukulan biasa, udara meledak karena betapa kuatnya Li Qingfeng dengan dua mutiaranya. Tanda-tanda getaran dapat dilihat saat udara bergetar di bawah tekanan yang luar biasa. Avatar petir, 3 denyut sonik. Kekuatan gajah ilahi, tingkat 3. Kekuatan resonansi ganda dalam Li Luo melonjak saat dia mengaktifkan kedua skill tanpa ragu-ragu. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan melemparkan kembali pukulan sebagai balasannya. Ketika tinju mereka bertemu, raungan memekakan telinga mengguncang medan perang dan platform batu di bawah mereka retak seperti kulit kura-kura. Akibatnya, Li Qingfeng sedikit goyah. Di sisi lain, Li Luo merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar menyapu dia ke belakang dan dipaksa mundur puluhan langkah. Anggota Panji dari faksi darah naga bersorak ketika mereka menyaksikan adegan ini. Sepertinya Li Qingfeng memiliki keunggulan yang jelas dalam hal kekuatan mentah. Ketika Li Luo menstabilkan dirinya lagi, matanya menjadi serius. Pukulan sebelumnya telah menunjukkan betapa kuatnya Li Qingfeng.
Kekuatan resonansinya benar-benar cocok dengan kultivator dua mutiara asli. Ini semua karena mutiara surgawi berwarna merah darah. Nyatanya, merangsang darah dalam tubuh seseorang untuk meningkatkan kekuatan pertempuran adalah jurus khas dari faksi darah naga. Li Qingfeng berdiri diam di tempatnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Li Luo, kamu sudah kalah separuh pertarungan. Dia mengangkat jarinya pada titik ini, dan setetes darah segar mengalir di ujung jarinya. Li Luo mengerutkan kening melihat pemandangan ini dan kemudian menatap tinjunya sendiri. Selama bentrokan sebelumnya, Li Qingfeng mendapatkan setetes darah segar darinya. Li Luo, kamu mungkin tidak terbiasa dengan gaya bertarung garis darah naga karena kamu baru saja datang dari benua ilahi luar. Setelah dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, Li Qingfeng perlahan melanjutkan, apakah kamu tahu mengapa faksi darah naga adalah faksi penguasa gunung? Pada saat ini, dia memukul kedua telapak tangannya bersamaan. Darah Li Luo berceceran di tengah kedua telapak tangannya, dan helai darahnya mulai mengalir keluar. Ini secara bertahap membentuk run merah darah yang samar. Ini karena garis keturunan berkuasa di tubuh naga. Ketika dia selesai berbicara, cahaya darah menyapu telapak tangannya dan berubah menjadi sisik berwarna merah darah yang tingginya ratusan kaki. Li Luo dan Li Qingfeng ada di setiap ujung. Melihat ini, Li Luo langsung menebas. Cahaya pedang terbang lurus ke arah sisik. Namun, itu tidak bersentuhan dengannya. Cahaya bilah terbang lurus menembus sisik, seolah-olah itu tidak benar-benar ada. Li Qingfeng dengan tenang melanjutkan, ini adalah seni penghakiman darah naga, alasan mengapa faksi darah naga berkuasa di atas keempat faksi lainnya. Dengan setetes darah dari lawan kita sebagai prasyarat, kita bisa memulai penghakiman darah naga. Tujuan dari sisik ini adalah untuk mengukur darah naga surgawi di dalam tubuh kita. Orang yang darahnya lebih murni akan muncul sebagai pemenang dan yang kalah akan kehilangan separuh darahnya. Ini adalah seni yang sepenuhnya adil, terlepas dari tingkat kultivasi atau kekuatan sejatimu. Itu hanya memperhitungkan darahmu. Mendengar ini, Li Luo menatapnya dengan kaget. Ada seni eksentrik di faksi darah naga. Siapapun akan dirugikan jika mereka kehilangan setengah dari darah mereka begitu saja. Namun, dia sama sekali tidak tahu bagaimana mempertahankannya. Dia juga tidak bisa menghancurkannya. Seni ini tidak akan efektif bila digunakan oleh orang-orang dari cabang luar, tapi sangat kuat bila digunakan oleh anggota faksi darah naga. Lagi pula, siapa yang bisa bersaing dengan mereka dalam hal kemurnian darah naga surgawi seseorang? Sebagian besar seni adipati eksklusif untuk faksi darah naga berputar untuk memperkuat darah seseorang. Inilah mengapa orang-orang dari faksi darah naga memiliki keuntungan yang sangat besar setelah mereka berhasil melakukan seni ini dengan sukses. Tidak heran mengapa dia mengatakan inilah alasan mereka bisa memerintah di atas 4 garis keturunan lainnya. Sementara Li Luo merenungkan hal ini, Li Qingfeng mulai membuat karya seni berikutnya. Pada saat berikutnya, sebuah cahaya melayang di atas sisik berwarna merah darah, dan seni misterius itu mulai bergerak. Ketika Li Qingfeng mendemonstrasikan seni penghakiman darah naga miliknya, seluruh penonton terkejut. Wajah Li Fengyi segera menjadi dingin dan dia menggertakkan giginya. Kapan Li Qingfeng mengolah seni adipati ini? Aku belum pernah melihatnya menggunakannya selamanya. Ini adalah seni paling terkenal dari faksi darah naga untuk menghadapi pergulatan internal. Li Fengyi tahu bahwa seni penghakiman darah naga diciptakan oleh kepala faksi pertama faksi darah naga. Itu tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap orang luar, tetapi bagi mereka yang memiliki darah naga surgawi yang mengalir melalui pembuluh darah mereka seperti anggota dari garis keturunan lainnya, itu memiliki efek penekan yang sangat kuat. Meski begitu, ada batasan tertentu, seperti harus mendapatkan setetes darah lawan. Jadi, mereka yang berperang melawan orang-orang dari faksi darah naga harus berhati-hati terhadap hal ini dan menjaga darah mereka dengan ketat. Dan jika mereka berdarah, mereka harus berusaha menguapkannya untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan. Namun, Li Luo hanya menghabiskan setengah tahun di 5 faksi naga surgawi, jadi dia secara alami tidak memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mereka yang berada di faksi darah naga bertarung. Yang paling penting, Li Qingfeng telah menutup rapat kemampuannya, tidak pernah memanfaatkan ini dalam 2 tahun terakhir. Ini mengakibatkan semua orang terkejut. Li Jingtao juga mengerutkan kening dan menghela nafas tak berdaya. Orang itu benar-benar tahu cara memasang jebakan. Tidak mudah untuk mengolah seni penghakiman darah naga dan karenanya tidak mungkin dia baru saja mempelajarinya. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar menghabiskan waktu untuk itu. Namun,
Di masa lalu, ancaman terbesarnya dalam 20 Panji adalah Lu Qingmei, seni ini tidak akan terlalu efektif untuk melawannya. Li Fengyi tersenyum dingin. Tidak ada yang aneh tentang itu. Demi mengendalikan 4 faksi lainnya, mereka yang berbakat dalam faksi darah naga semuanya pasti mempelajarinya. Li Qingfeng mungkin tidak mempelajari ini demi pertempuran kepala naga, melainkan untuk pertempuran di masa depan. Tindakannya mungkin jahat, tetapi itu tidak mengejutkan. Adik laki-laki selalu penuh kejutan, aku pikir dia memiliki sarana untuk menantang Li Qingfeng secara terbuka, tapi sepertinya sebelum dia selesai berbicara, ekspresi yang sangat tidak puas terlihat di wajahnya. Jika Li Luo kalah dalam kompetisi terbuka dan langsung, tidak banyak yang bisa dikatakan. Namun, dia mungkin akan lumpuh sebelum pertempuran dimulai karena seni penghakiman darah naga. Li Qingfeng tidak peduli dengan wajah. Dia sudah lebih kuat di tingkat kultivasi dibandingkan dengan Li Luo, namun dia masih ingin mengandalkan cara seperti itu. Li Qingfeng jelas diaduk oleh ini karena dia tidak perlu berbasa-basi, sehingga semua pemimpin Panji lainnya mendengarnya. Meskipun demikian, beberapa setuju dengannya. Ledakan seperti ini tidaklah mengejutkan. Jika seseorang mengalihkan perhatian mereka ke arah penonton, mereka juga akan mendengar curahan emosi yang serupa. Apakah pernah ada peraturan bahwa seni penghakiman darah naga tidak dapat digunakan untuk pertempuran kepala naga? Tawa beku terdengar dari samping. Tidak mengherankan, Li Hongli lah yang angkat bicara. Li Fengyi memelototinya dengan tatapan tidak ramah. Aku merasa tampilan warna-warni yang kamu miliki di wajahmu selama pendakian naga bahkan lebih baik untuk dilihat. Balasan tajam ini menyebabkan Li Hongli menjadi murung, dan antusiasmenya jelas berkurang. Mendengarkan kata-kata mengejek Li Fengyi, alisnya berkerut saat dia berkata dengan gigi terkatup, jadi bagaimana jika kamu memiliki mulut yang tajam? Pendakian naga tidak menentukan kepala naga. Li Fengyi baru saja akan membalas beberapa kata tajam sebelum Li Jingtao buru-buru menahannya. Tidak perlu berdebat, adik ketiga belum kalah, dan seni penghakiman darah naga adalah ukuran kemurnian darah seseorang. Meskipun faksi darah naga memiliki keunggulan dalam hal ini, siapa yang tahu seberapa murni darahnya sebenarnya? Jika berada pada level yang mirip dengan Li Qingfeng, maka seni ini tidak akan banyak berguna. Kata-kata ini sepertinya masuk akal, jadi Li Fengyi tidak setuju. Meskipun faksi darah naga berfokus pada pengembangan kemurnian garis keturunan seseorang sebagai sumber kekuatan, biasanya melebihi keempat faksi lainnya, ini tidak selalu merupakan keuntungan mutlak. Ada jenius dari garis keturunan lain yang juga memiliki garis keturunan yang sangat murni, seperti Li Taixuan. Ketika dia menyapu 5 faksi naga surgawi, mereka belum pernah mendengar ada orang yang menggunakan seni penghakiman darah naga padanya. Secara umum, jika generasi yang lebih tua memiliki garis keturunan dengan kemurnian yang lebih tinggi, itu akan meningkatkan kemungkinan generasi yang lebih muda mewarisinya, meskipun hal ini tidak pernah dijamin. Diskusi terus-menerus menyelimuti penonton saat pandangan mereka terpaku erat pada platform. Di platform, sisik berwarna merah darah berdiri tegak, memancarkan cahaya merah tua. Pada titik inilah Li Luo bisa merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya. Sesuatu secara misterius menganalisis tubuhnya. Apakah itu menguji kemurnian darahnya? Sisik itu memiliki 2 ujung, dan itu adalah salah satu tempat Li Qingfeng berdiri yang pertama kali bersenandung. Semua orang bisa melihat pilar cahaya merah darah melesat, memanjang 600 kaki ke langit. Manifestasi seekor naga terlihat berenang di dalam pilar. Itu adalah pertunjukan kemurnian dan kepadatan darah Li Qingfeng. Faksi darah naga memiliki cara untuk mengklasifikasikan ini. Seseorang berpotensi memiliki pilar cahaya yang mencapai 1000 kaki, menunjukkan bahwa garis keturunan mereka sangat murni. Apapun di atas 300 kaki dianggap kualitas unggul, dan keberadaan Li Qingfeng 600 kaki adalah bukti pasti bahwa kemurnian darahnya sangat tinggi. Apapun di bawah 300 kaki dianggap rata-rata, dan itu mewakili sebagian besar dari faksi darah naga. Nilai yang tiada taranya jarang terlihat, bahkan faksi darah naga hanya melihat ini mungkin sekali dalam 1 abad. Dengan demikian, mereka yang sebanding dengan Li Qingfeng dianggap termasuk yang terbaik, layak menjadi talenta. Dihadapkan pada terungkapnya kemurnian darah Li Qingfeng, timbangan itu mulai miring hingga akhirnya berhenti pada posisi yang sangat dekat dengan tanah di sisi Li Qingfeng. Sisi manapun yang dimiringkan timbangan adalah orang yang menang dalam penilaiannya. Li Qingfeng menatap Li Luo saat dia dengan dingin berkata, "Pemimpin Panji Li Luo, jika kamu menyerah sekarang, kamu mungkin bisa menyelamatkan harga dirimu. Bukankah seharusnya giliranku sekarang?" Li Luo menyeringai.
Meskipun dia terjebak dan dipaksa untuk bersaing dalam penghakiman darah naga, dia tidak panik. Selama dia memiliki 1 ons pertarungan yang tersisa di dalam dirinya, dia akan berjuang sampai akhir yang pahit. Ketika Li Qingfeng melihat ini, dia tersenyum acuh tak acuh, tidak lagi berbicara. Pada saat ini, Li Luo akhirnya bisa merasakan kekuatan misterius di dalam tubuhnya menghilang. Tampaknya telah menyelesaikan analisisnya. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia menggenggam pedang gajah oniks dengan erat. Semua orang menatap Li Luo tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian, masih belum ada reaksi. Beberapa orang merasa sedikit curiga dengan apa yang terjadi. Mungkinkah penghakiman darah naga memiliki respons yang tertunda? Li Qingfeng juga mengerutkan kening. Penantian ini agak terlalu lama. Namun, semua orang terus menunggu dengan sabar. Beberapa detik kemudian, Li Luo bisa merasakan panas yang mendidih di dalam tubuhnya. Sepertinya ada sesuatu yang melonjak keluar dari dirinya, keluar dari atas kepalanya. Cahaya merah darah meledak secara eksplosif, dan dalam sekejap, pilar cahaya raksasa melonjak dari atas kepalanya, menembak ke awan dan menodai langit dengan warna merah optimis. Saat pilar naik, itu memancarkan aura yang agung, dan manifestasi naga yang sangat mirip kehidupan berada dalam batasnya. Pilar itu terus membesar, dengan cepat mencapai batas 500 kaki. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. 600, 700, 900. 1000 kaki. Ketika pilar cahaya darah secara eksplosif tumbuh hingga ketinggian maksimum 1000 kaki, itu membuat penonton benar-benar tercengang. Mereka menatapnya kosong sesaat sebelum keterkejutan dan kengerian muncul di wajah mereka. Cahaya darah 1000 kaki, itu telah mencapai tingkat yang tiada taraf. Pemimpin Panji faksi darah naga, terutama Li Hongli, menjadi sangat pucat. Mereka bisa merasakan hawa dingin mengalir di seluruh tubuh mereka dari ujung jari kaki mereka saat melihatnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Li Hongli gemetar saat dia berteriak, ekspresinya kaget seolah-olah dia melihat hantu. Adegan ini mengejutkan mereka secara mental. Ini bahkan lebih menakutkan daripada Li Luo mengalahkan 9 naga menjadi 1. Siapa yang mengira bahwa Li Luo akan memiliki garis darah naga surgawi paling murni yang bisa dibayangkan? Li Fengyi hampir ingin mengejeknya, tetapi setelah melirik pilar cahaya, dia memilih untuk tetap diam. Adik laki-lakinya itu terlalu mengesankan. Lu Qingmei dan pemimpin Panji lainnya juga mengalami perubahan ekspresi. Mereka tahu bahwa Li Qingfeng telah menjatuhkan batu di kakinya sendiri kali ini. Di udara di atas, mata para tetua yang tak terhitung jumlahnya menyusut melihat pemandangan ini juga. Kejutan ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang menonton. Li Qingfeng sendiri telah jatuh saat melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya ini, kehilangan semua ketenangan dan kepercayaan diri yang biasanya dia pancarkan. Saat itu terjadi, timbangan berwarna merah darah bereaksi, dan platform di sisi Li Qingfeng secara bertahap mulai naik ke udara. Munculnya pilar cahaya setinggi 1000 kaki itu seperti gunung berat yang ditempatkan di sisi sisik Li Luo, menyebabkannya turun seketika. Dengan dengungan, platform Li Luo bergeser ke posisi serendah mungkin, sedangkan ujung Li Qingfeng sekarang tergantung di udara. Teriakan drakonik terdengar dari kedalaman timbangan. Penghakiman telah jatuh. Li Qingfeng tersentak dari lamunannya pada saat ini, dan ekspresinya langsung berubah. Kekuatan resonansi di dalam tubuhnya melonjak saat dia berencana untuk melarikan diri. Sayangnya, usahanya sia-sia. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan isap yang mengerikan datang dari bawah kakinya, dari timbangan yang dia buat sendiri. Sesaat kemudian, pemandangan yang sangat tragis terbentang di depan mata semua orang. Itu seperti tubuh Li Qingfeng telah menjadi saringan, karena banyak darah segar menyembur keluar dari setiap pori. Seluruh area dalam radius 10 meter benar-benar berdarah. Bau darah segar tercium di udara. Adegan mengerikan menyebabkan beberapa menutup mata mereka. Individu yang dinilai dari seni penghakiman darah naga akan diambil setengah dari darahnya. Semuanya menjadi sunyi, dan timbangan secara bertahap menghilang. Li Luo bingung saat dia menatap lawan yang tampak layu dan pucat di hadapannya. Kekuatan resonansi tubuhnya telah melemah secara signifikan dan tatapannya rumit. Setengah saat kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Dia hanya tidak mengerti apa yang Li Qingfeng coba lakukan. Jika Li Qingfeng benar-benar bertarung secara langsung, Li Luo harus terlibat dalam perjuangan epik, dan hasilnya tidak pasti. Namun, Li Qingfeng telah memutuskan untuk mengeluarkan trik sulap ini yang dikenal sebagai penghakiman darah naga, dan hasilnya ada di depan matanya. Li Luo hanya berdiri tak bergerak,
sementara Li Qingfeng sekarang menyemburkan darah dari setiap lubang. Jika bukan karena betapa seriusnya kejadian ini, dia mungkin akan curiga bahwa ini adalah semacam penipuan dan Li Qingfeng mencoba menipu sesuatu darinya. Terlepas dari itu, Li Qingfeng setengah mati dan terluka parah. Kekuatannya telah sangat berkurang, dan pertempuran kepala naga akan segera berakhir pada tingkat ini. Apakah ini seharusnya duel takdir mereka? Pertarungan yang dia antisipasi dengan penuh semangat. Li Luo merasa sedikit kosong di dalam. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah bentrok berkali-kali, dia bahkan mungkin curiga bahwa Li Qingfeng memberinya posisi kepala naga melalui pertunjukan yang rumit. Pada akhirnya, hanya beberapa kata yang tersisa di benak Li Luo. Aku akan menangis sampai mati. Suasana seketika menjadi canggung. Li Qingfeng tidak bergerak sama sekali saat darahnya menggenang di lantai. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Semua orang menyaksikan dengan diam-diam karena tidak ada yang tahu bagaimana menanggapi ini. Li Qingfeng sangat percaya diri ketika dia mengungkapkan seni penghakiman darah naga. Itu mengejutkan semua orang, dan mereka semua berpikir bahwa dia akan mendapatkan keuntungan absolut dengan itu. Namun siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi pecundang dari pertumpahan darah yang sebenarnya ini? Selain itu, Li Luo tidak bergerak satu langkah pun dari posisinya sejak pertukaran pukulan mereka untuk menguji kekuatan satu sama lain sebelumnya. Li Qingfeng terluka parah sebelum Li Luo menggerakkan otot. Ini adalah tempat yang sangat buruk bagi seseorang dari faksi darah naga. Kehilangan setengah dari darah mereka adalah kehilangan yang lebih besar daripada mematahkan tulang atau merobek ligamen. Ini adalah peringatan untuk menggunakan seni penghakiman darah naga. Jika gagal, pengguna akan terkena reaksi keras. Li Luo memandang Li Qingfeng tanpa daya saat dia berkata, "Pemimpin Panji Li Qingfeng, mengapa kita tidak mengakhirinya di sini?" Jika dia mengandalkan mutiara surgawi kedua yang diciptakan dari darahnya, ini akan menjadi perjuangan berat bagi Li Luo. Namun, Li Qingfeng akhirnya terluka parah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menang lagi. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa keunggulannya yang luar biasa telah benar-benar hancur oleh keputusannya yang berdarah panas untuk menggunakan seni penghakiman darah naga. Semua orang tahu bahwa Li Qingfeng hanya ingin pamer dengan seni ini. Namun, siapa yang mengira itu akan menjadi bumerang baginya? Pada titik ini, wajah Li Qingfeng pucat dan tanpa ekspresi. Mungkin dia akan memberi dirinya dua tamparan yang bagus di wajahnya jika dia membiarkan emosinya muncul sekarang. Aku tidak akan mengaku kalah, jawab Li Qingfeng dengan suara serak. Dia terus mempertahankan suasana arogansi di sekitar dirinya. Nyatanya, tidak ada pilihan lain yang tersisa untuknya. Jika dia mengaku kalah di sini, reputasinya dalam faksi darah naga akan hancur total. Mendengar ini, Li Luo mengangguk. Dia memberi isyarat dengan tangannya agar lawannya melakukan langkah selanjutnya. Li Qingfeng mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan luka-lukanya saat ini. Mutiara merah darahnya benar-benar menghilang bersamaan dengan kehilangan darahnya. Selain itu, mutiara surgawi terang yang dia kembangkan sendiri juga semakin redup. Meski begitu, dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan. Bersamaan dengan itu, kekuatan resonansinya melonjak sekali lagi. Dalam sekejap mata, Li Qingfeng meledak seperti badai. Semua kekuatan resonansi di tubuhnya telah digunakan untuk langkah terakhir ini. Seperti meteorit yang jatuh di ujung lintasannya, dia meluncur ke arah Li Luo dengan serangan terakhirnya. Momentumnya tidak lemah, tapi pemandangannya tragis. Terlepas dari itu, Li Luo tidak meremehkannya. Dia mencengkeram pedangnya dengan erat dan maju selangkah. Guntur bergemuruh dari tubuhnya. Avatar Thunderpeal, 3 denyut sonik. Kekuatan Dewa Gajah, tingkat 3. Kekuatan resonansi ganda, dunia ketiga. Kekuatan resonansinya melonjak seperti gelombang raksasa saat dia membentuk segel tangan dengan cepat menggunakan ujung jarinya. Setelah ini, dia menebas dengan tegas dan berteriak, "Seni Adipati, Panji Naga Hitam Sungai Dunia Bawah." Bila itu mengiris kekosongan, meninggalkan jejak cahaya di belakang dan langsung menghasilkan air mata. Suara air yang deras terdengar di udara tepat sebelum naga hitam muncul dari air mata, bersama dengan sungai dunia bawah yang sangat dingin. Untuk sesaat, udara sepertinya membeku. Saat semua orang menonton tanpa mengedipkan mata, naga hitam itu bentrok dengan Li Qingfeng secara langsung. Badai energi mengamuk menyapu medan perang. Suara ledakan yang menusuk bergema di udara, dan tanah pecah tak henti-hentinya.
Satu-satunya mutiara surgawi di belakang Li Qingfeng bergetar hebat saat mengambil semua energi alam duniawi dari sekitarnya untuk meningkatkan kekuatan resonansinya. Dia bertarung melawan naga hitam yang mengaum dengan sekuat tenaga, telapak tangannya menjerit kesakitan saat dia mencoba untuk bertahan. Serangan Li Luo kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menjadi ancaman bagi Li Qingfeng jika dia memiliki kekuatan penuh. Namun, semuanya jelas berbeda sekarang. Li Qingfeng dapat merasakan bahwa kekuatan resonansinya dengan cepat terkikis saat naga hitam itu semakin dekat. Terlebih lagi, dia memulai serangan ini dengan kekuatan resonansi yang sangat kecil. Rasa sakit luar biasa memanggil dari tubuhnya. Li Qingfeng menolak untuk menyerah, dia mengertakkan gigi dan melawan dengan sekuat tenaga. Ini berlangsung selama puluhan napas. Akhirnya, kekuatan resonansinya habis sama sekali. Energi naga hitam sungai dunia bawah habis pada saat yang sama, dan berubah menjadi pancaran cahaya di udara. Namun, belum waktunya bagi Li Qingfeng untuk menghela nafas lega. Saat pancaran cahaya berangsur-angsur memudar di udara, bilah cahaya terbang ke arahnya seperti sambaran petir. Itu dengan cepat menjadi lebih besar di bidang pandangnya saat itu mendekat. Bilah cahaya itu berhenti tepat di depan Li Qingfeng. Aura tajamnya telah memotong sehelai rambut di keningnya. Kesimpulan ini tidak mengejutkan siapapun, mengingat betapa parahnya cedera Li Qingfeng. Saat Li Luo menatap Li Qingfeng, yang sekarang dalam keadaan linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Pemimpin Panji Li Qingfeng, tidak perlu menggunakan seni penghakiman darah naga. Semua orang telah menantikan pertarungan untuk kepala naga ini. Namun, Li Qingfeng terluka parah karena tindakan mencolok yang tidak perlu itu. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Li Luo. Dengan akhir seperti itu bahkan Li Luo ingin bertanya pada Li Qingfeng apa sebenarnya yang dia coba lakukan di sini. Tidak bisakah dia bertarung dengan benar? Kenapa dia harus melakukan trik seperti itu? Keuntungannya telah sepenuhnya dibatalkan. Li Qingfeng tidak menanggapinya. Kekuatan resonansinya telah benar-benar habis sekarang. Perlahan, tubuhnya jatuh ke belakang dan dia pingsan di lantai. Melihat ini, Li Luo tersenyum. Dia tidak peduli apakah dia benar-benar pingsan atau jika dia hanya berpura-pura sehingga dia tidak harus menghadapi situasi yang memalukan ini. Terlepas dari itu, jelas bahwa dia benar-benar menyerah untuk memperjuangkan kepala naga. Li Luo mengangkat kepalanya dan melihat sisik naga yang melayang di langit di atas. Sisik ini jauh lebih terang daripada yang lain, ternyata diisi dengan bentuk energi naga surgawi yang sangat padat. Jelas, ada perbedaan besar antara sisik ini dan yang lainnya. Pada saat ini, sisik naga dengan lembut mendarat di telapak tangan Li Luo bersamaan dengan jatuhnya Li Qingfeng. Dia menyimpan sisik naga dengan aman dengan ekspresi tenang. Dengan sisik naga ke-8 di tangannya, dia telah menjadi orang yang memperoleh sisik paling banyak. Karena Li Qingfeng tersingkir dari kompetisi, tidak ada orang lain yang bisa mengejarnya saat ini. Dengan kata lain, Li Luo telah menjadi kepala naga, pemimpin generasi 20 Panji ini. Lingkungan menjadi sunyi karena semua orang linglung. Pertarungan yang sangat dinantikan untuk kepala naga tidak terjadi. Namun, kepala naga telah diputuskan. Sejujurnya, hasil ini agak konyol. Ini bisa menjadi pertama kalinya dalam sejarah pertempuran kepala naga diakhiri dengan cara yang aneh. Tapi siapa yang bisa mereka salahkan? Bahkan Li Fengyi dan Li Jingtao memandangi platform dengan aneh. Ada perasaan nyata pada pemandangan ini di depan mereka. Apakah Li Luo benar-benar menjadi kepala naga generasi ini dengan begitu mudahnya? Tidak ada pertarungan pamungkas seperti yang mereka semua harapkan. Itu hanya Li Qingfeng yang kehilangan setengah darahnya dan jatuh tersungkur. Keduanya saling melirik. Mungkin pertempuran kepala naga generasi ini juga akan tercatat dalam sejarah. Li Luo bisa tercatat dalam sejarah sebagai kepala naga yang paling sedikit menghadapi perlawanan. Apakah Li Qingfeng sengaja melakukan ini? Mungkin dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan adik kecil dan ingin membuat ejekan dari pertempuran ini. Li Fengyi bergumam. Meskipun suaranya lembut, beberapa pemimpin Panji lain di dekatnya mendengarnya dan wajah mereka langsung menjadi kaku. Wajah Li Hongli berubah total dan dia menatap Li Fengyi dengan marah. Melihat ini, Li Fengyi cemberut dan berkata, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Apakah kamu akan bersikeras bahwa Li Luo tidak mendapatkan kepala naga dengan benar? Aku ingin tahu siapa yang harus disalahkan kali ini. Siapa yang meminta pihakmu untuk tidak bertarung dengan benar dan malah mengacaukan pertarungan sendiri. Li Hongli hampir membalik saat mendengar kata-kata tajam ini. Namun,
dia tidak bisa memikirkan bantahan apapun untuk mereka. Lagi pula, semua orang telah melihat sendiri bahwa Li Qingfeng lah yang telah menghancurkan peluangnya sendiri. Sama sekali tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah dalang di balik kejatuhannya sendiri. Jadi beginikah akhir pertempuran kepala naga? Pemimpin Panji lainnya tersenyum pahit dan menghela nafas. Sepertinya ada sesuatu yang kurang. Lu Qingmei menatap Li Luo di tengah platform dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ini belum berakhir. Li Luo mungkin mendapatkan 8 sisik naga, tapi jangan lupa akan ada pertempuran ke-9. Semua orang terkejut ketika mendengar kata-katanya. Dia benar, perebutan sisik memiliki hingga 9 pertempuran. Hanya saja biasanya, kecil kemungkinan terjadinya pertempuran ke-9. Kesulitan pertempuran ke-9 dikatakan berada di luar imajinasi siapapun. Selain itu, kepala naga biasanya ditentukan oleh pertempuran ke-8. Oleh karena itu, banyak orang tidak akan memilih untuk pergi ke pertempuran ke-9 dari sana. Dengan itu, suasana yang tadinya sunyi mulai dipenuhi dengan bisikan sekali lagi. Pemenang pertarungan ke-8 perebutan sisik adalah Li Luo. Dia telah memperoleh 8 sisik naga, yang tertinggi di antara semua pesaing. Menurut aturan, dia akan menjadi kepala naga untuk generasi 20 Panji ini. Anehnya, tidak banyak keributan di antara kerumunan ketika berita itu datang. Lagi pula, mereka sudah mencerna informasi ini sebelumnya. Namun, perhatian mereka ditarik kembali sekali lagi ketika suara bergema di udara. Meskipun Li Luo telah menjadi kepala naga, ada 9 pertempuran di perebutan sisik. Sejalan dengan aturan dan peraturan, kami ingin bertanya apakah kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran ke-9. Begitu pembicara menyelesaikan kalimatnya, Li Luo menyipitkan matanya sedikit. Pertempuran ke-9 dari perebutan sisik. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Li Luo. Mereka mengawasinya dengan kaget dan antusias. Pertempuran ke-9 dari perebutan sisik. Ini bukanlah peristiwa yang terlihat di setiap pertarungan kepala naga. Biasanya, memenangkan 8 sisik naga sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi kepala naga. Tidak ada gunanya melakukan pertempuran ke-9, karena kebanyakan orang yang mencapai titik ini tidak membutuhkan sisik ke-9. Hanya mereka yang telah memperoleh bentuk embrio dari tubuh naga suci 9 sisik selama pendakian naga yang akan mempertimbangkan untuk mencobanya. Mereka yang hanya memiliki bentuk embrio tubuh naga suci 8 sisik, seperti Li Qingfeng, tidak mendapatkan apa-apa dalam pertempuran ke-9. Dengan demikian, mereka secara alami akan memilih untuk tidak mengikuti tantangan seperti itu. Meskipun pertempuran ke-9 sangat menarik perhatian dan seseorang dapat meninggalkan nama mereka dalam sejarah dengan membersihkannya, kesulitannya benar-benar menakutkan. Tatapan semua orang tertuju pada Li Luo saat dia merenungkannya. Dia menyentuh sigil naga di antara alisnya sambil memikirkannya. Dia sudah mendapatkan 8 sisik naga. Setelah pertempuran selesai, tubuh naga suci miliknya akan berubah menjadi tingkat 8 sisik. Meskipun ini sudah tingkat tinggi, itu tidak benar-benar pada tingkat kesempurnaan. Dia diberi kesempatan untuk mengangkat tubuh naga suci ke bentuk terakhirnya, tubuh naga suci 9 sisik. Setiap kemenangan dalam perebutan sisik telah memberinya 1 sisik naga yang dijiwai dengan energi naga surgawi, dan sisik yang dia peroleh menjelang akhir mengandung energi yang lebih kuat dan lebih kental. Dengan demikian, ini adalah satu-satunya metode untuk membangkitkan tubuh naga suci di tingkat tertinggi dengan segera. Jika dia menyerah sekarang, dia masih bisa menukar sumber daya dengan item yang mengandung energi naga surgawi di masa depan. Namun, waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melakukan lompatan dari kelas 8 ke kelas 9 akan sangat besar. Li Luo jelas tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di tubuh naga suci sendirian. Oleh karena itu, pertempuran ke-9 akan menjadi jalan maju yang paling langsung jika dia benar-benar ingin membangkitkan potensi penuhnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus menang. Dia telah memberikan segalanya untuk mendapatkan sigil naga 9 sisik dari pendakian naga. Tidak peduli apa, dia harus mencobanya sekarang. Jika dia menyerah begitu saja di sini, dia akan menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Dengan mengingat hal itu, dia mengambil keputusan. Li Luo menatap awan di atas langit. Ada aura samar tapi kuat yang datang dari sesuatu yang jauh di atas. Li Luo menyatukan tangannya dan bertanya dengan sopan, bagaimana pertempuran ke-9 akan diadakan. Tidak ada format tetap untuk pertempuran ke-9. Itu akan ditentukan oleh undian. Saat suara agung selesai, cahaya kemasan jatuh dari langit dan mendarat di depan Li Luo. Itu adalah kotak undian energi.
Kotak itu diisi dengan banyak tiket cahaya. Melihat ini, dia berhenti sejenak sebelum dia meraih ke dalam dan mengeluarkan satu tiket secara acak. Seketika, tiket cahaya terbang ke langit di atas dan berubah menjadi sebaris teks dengan cahaya. Pertempuran ke-9, pertempuran melawan kepala naga sebelumnya. Li Luo tercengang saat melihat kata-kata itu. Dia menggigit bibirnya tidak percaya. Jadi dia harus menantang kepala naga sebelumnya untuk pertempuran ke-9. Apakah itu kepala naga generasi sebelumnya atau kepala naga dari masa lalu? Namun, sepertinya bukan kepala naga itu sendiri. Itu kemungkinan akan menjadi fatamorgana energi yang diciptakan untuk mereplikasi kekuatan individu. Ini masuk akal, karena kepala naga sebelumnya setidaknya berada di tingkat resonansi surgawi sekarang. Jika dia harus melawan mereka, tidak akan ada kesempatan untuk menang sama sekali. Bisikan pecah di antara para penonton ketika mereka melihat ini. Ketertarikan semua orang pada pertempuran ke-9 tumbuh. Siapa yang mengira itu akan menjadi pertarungan antara kepala naga generasi mereka dan generasi sebelumnya? Ini sangat menarik. Saat kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri, tiket cahaya berubah menjadi pilar cahaya yang mendarat di depan Li Luo. Sejumlah besar energi alam duniawi mulai mengembun pada saat itu. Sosok manusia secara bertahap terbentuk di dalam pilar cahaya. Semua penonton menatapnya tanpa mengedipkan mata. Pada titik ini, bahkan Li Luo menontonnya dengan rasa ingin tahu. Perlahan, siluet di pilar cahaya menjadi lebih jelas. Pada akhirnya, orang itu mulai bergerak dan maju selangkah, keluar dari pilar cahaya. Orang yang keluar dari sorotan cahaya itu adalah seorang pemuda dengan tubuh tinggi dan tegap. Sikapnya sangat luar biasa. Meskipun itu hanya replika yang diciptakan oleh energi, ekspresi percaya diri di wajahnya tergambarkan dengan jelas. Dia adalah seorang pemuda heroik dengan aura yang mencengangkan di sekelilingnya. Saat dia berjalan keluar dari pilar cahaya, semua orang saling bertukar pandang. Mereka mulai bertanya-tanya generasi mana kepala naga ini. Beberapa pemimpin Panji juga menganggap ini sangat aneh, terutama Li Fengyi dan Li Jingtao. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap pemuda heroik. Mereka bertanya-tanya mengapa pemuda ini terlihat sangat mirip dengan Li Luo. Selain itu, mereka sepertinya pernah melihat seseorang seperti dia sebelumnya. Kebingungan berlangsung selama beberapa napas sebelum mereka menyadarinya. Apakah itu paman ketiga yang masih muda? Seperti yang kita lihat di lukisan itu. Begitu mereka mengatakan itu, ekspresi Lu Qingmei dan yang lainnya di samping berubah total. Apakah itu ayah Li Luo, Li Taixuan? Pria yang benar-benar mengalahkan semua orang di 5 faksi naga surgawi di generasinya. Nyatanya, itu bukan hanya di dalam garis darah Kaisar Surgawi Li. Selama era kekuasaannya, dia terkenal di seluruh benua ilahi asal surgawi. Dengan kata lain, undian Li Luo untuk pertempuran ke-9 adalah ayahnya sendiri. Pertarungan antara ayah dan anak. Keributan pecah di dalam dan di luar naga batu ketika para penonton menyadari hal ini. Bahkan para tetua di platform tinggi di atas mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Ada reaksi beragam ketika beberapa tetua dari generasi yang sama dengan Li Taixuan melihat ini. Ini adalah pemuda yang telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di hati mereka. Tatapan mereka menjadi rumit ketika mereka melihatnya. Untuk sesaat, teror yang dia timbulkan pada mereka saat itu muncul di hati mereka. Bagaimana mungkin adik ketiga? Li Qingpeng bertanya dengan heran sambil tersenyum pahit. Li Jimpan juga mengungkapkan senyum pahit saat melihat pemuda yang akrab dan mempesona itu. Sudah lama sejak kita melihat adik ketiga seperti ini. Beberapa orang di sini mungkin tidak ingin diingatkan tentang dia, Li Qingpeng berbisik sambil menyeringai. Li Jimpan mendengus dingin dan menjawab, bagus. Biarkan mereka mengenang masa lalu, ketika mereka sujud dengan hormat kepada faksi Taring Naga. Namun, ini bukanlah kabar baik untuk Li Luo. Untuk memilih adik ketiga dari semua kepala naga sebelumnya dia pasti mendapatkan kesulitan tertinggi, komentar Li Qingpeng tak berdaya. Dengan baik, Li Jimpan menggosok hidungnya dan kehilangan kata-kata. Lagi pula, Li Taixuan telah melewati pertempuran kepala naga selama generasinya tanpa banyak persaingan. Dia telah mencapai puncak 30.000 kaki, tetapi metodenya berbeda dari metode Li Luo. Li Luo telah membunuh nyala api untuk mencapai puncak, sementara Li Taixuan hanya menanggung baptisan neraka dan naik. Dalam perebutan sisik yang mengikuti, Li Taixuan melawan semua orang terlepas dari apakah mereka teman atau musuh. Dia melewati pertempuran dengan lancar dan pergi ke pertempuran ke-9 juga. Dengan demikian, jika seseorang memeringkat kepala naga sepanjang sejarah,
tidak mengherankan jika Li Taixuan berada di tiga besar. Jika aku ingat dengan benar, adik ketiga adalah tiga mutiara dalam pertempuran untuk kepala naga Kan. Jika replika energi ini hanya meniru 70 atau 80% dari kekuatannya, itu akan berada di sekitar level 2 mutiara. Itu masih jauh lebih kuat dari Li Qingfeng, kata Li Qingpeng dengan cemas. Li Jimpan mengangguk dan menambahkan, selain itu, jangan lupakan resonansi adik ketiga. Li Qingpeng cemberut saat mendengar ini. Li Taixuan memiliki resonansi naga semu kelas 9, yang terdengar mirip dengan resonansi Li Qingfeng. Namun, resonansi naganya sedikit berbeda. Resonansi naga yang dia miliki adalah yang paling langka dari semuanya resonansi naga surgawi. Naga surgawi berkuasa di antara semua resonansi naga. Dengan demikian, resonansi naga surgawi tingkat 9 semu bahkan lebih jarang daripada resonansi naga tingkat 9 yang sebenarnya. Semua resonansi naga akan benar-benar ditekan di hadapan resonansi naga surgawi. Ketika mereka memikirkan hal ini, Li Jimpan dan Li Qingpeng saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Pada saat yang sama, kepala faksi juga menatap Li Taixuan di atas platform. Li Jingze adalah yang paling pendiam. Dia dengan cermat mengamati pemuda itu dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sejenak, dia bisa mendengar pemuda yang tak kenal takut itu berteriak, "Orang tua." Namun, Li Jingze segera pulih dari kebingungannya dan berbalik ke arah Li Tianji. "Apakah ini ulahmu? Terlalu kebetulan bagi Li Luo untuk memilih tempat ini secara kebetulan." Meskipun demikian, Li Tianji menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil menyeringai, "Tolong jangan memfitnahku, kepala faksi Jingze. Ruang dunia di naga batu diciptakan oleh leluhur kita, jadi aku pun harus mengikuti aturannya di sini." Li Jingze mengerutkan kening ketika mendengar ini. Namun, dia tidak punya bukti, jadi tidak ada gunanya memperdebatkan hal ini. Dia hanya melihat kembali ke platform dengan tenang. Di atas platform, Li Luo baru saja mulai pulih dari keterkejutannya juga. Dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia melihat Li Taixuan versi muda yang heroik, yang terlihat sangat mirip dengan dirinya sendiri. Meskipun ada sedikit antisipasi dalam tawanya. "Ayah, dulu kamu selalu diintimidasi oleh ibu. Siapa yang mengira aku akan mendapat kesempatan untuk memilihmu juga?" Pertarungan antar pasangan itu langsung membuat suasana memanas. Ada banyak orang yang kecewa dengan intrik Li Qingfeng, mengakibatkan mereka merasa kecewa karena mereka tidak dapat menyaksikan pertarungan antara petarung tingkat atas. Namun, kemunculan replika Li Taixuan menyebabkan emosi mereka sebelumnya diliputi oleh kegembiraan belaka. Itu adalah pertarungan dengan Li Taixuan. Meskipun dia telah meninggalkan benua ilahi asal surgawi bertahun-tahun yang lalu, pengaruhnya telah menguasai seluruh generasi. Jadi, ada banyak orang di 20 panji yang mengerti betapa menakjubkannya dia. Li Taixuan adalah seorang jenius surgawi yang memiliki seluruh 5 faksi naga surgawi di bawah jempol kakinya. Namanya bergema di seluruh benua selama masa jayanya, dan para jenius serta talenta lain dari kekuatan lain memucat dibandingkan dengan dia. Jika bukan karena kemunculan tantailan yang tiba-tiba, mungkin dia akan menjadi satu-satunya yang paling jenius, meremehkan orang lain. Namun, dongeng-dongeng yang diwariskan menjadi satu-satunya referensi yang dimiliki kaum muda. Mereka tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk merasakan secara pribadi betapa luar biasanya kejeniusan ini di masa mudanya. Karena itu, mereka menantikan pertempuran ke-9. Meskipun ini hanyalah replika energi dan bukan Li Taixuan yang sebenarnya, replika tersebut memiliki sebagian besar teknik dan kekuatannya berkat pengaruh khusus naga batu. Jadi, tidak ada yang tahu apakah sang ayah yang akan memberi pelajaran pada putranya, atau sang putra yang mengalahkan sang ayah. Saat kemeriahan penonton mencapai puncaknya, jari-jari Li Luo mencengkeram pedang gajah oniks dengan erat. 3 istana resonansi di dalam tubuhnya bergejolak, dan kekuatan resonansi dalam jumlah yang luar biasa menyembur keluar seperti air pasang. Li Taixuan, sebaliknya, tetap tidak bersenjata dan tampaknya tidak berdaya. Wajahnya yang muda dan tampan tampak menyeringai, tetapi matanya kosong dan tidak berjiwa. Bagaimanapun, ini pada akhirnya hanyalah replika energi dan bukan orang yang sebenarnya. Pada titik ini, 2 mutiara surgawi muncul di belakangnya dan mulai melahap energi alam duniawi di sekitarnya dengan rakus. Gelombang kekuatan resonansi yang kuat dilepaskan sebagai hasilnya, menerapkan rasa tekanan terhadap Li Luo. Penindasan ini lebih kuat dari apa yang dilakukan Li Qingfeng. Adegan ini menyebabkan banyak orang mendesah dalam hati mereka. Dari sini saja,
mereka dapat melihat bahwa Li Taixuan di masa mudanya memiliki kekuatan yang mengerikan dibandingkan dengan generasinya. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan 3 mutiara ketika dia menjadi kepala naga, yang merupakan pencapaian yang belum pernah dilampaui oleh siapapun bahkan sampai sekarang. Orang tua itu benar-benar mencapai tingkat 3 mutiara pada saat dia mendapatkan posisi itu. Tampaknya replika energi itu hanya mampu mereplikasi hanya 70 atau 80% dari kekuatan aslinya. Ini menyebabkan Li Luo menghela nafas. Kekuatan semacam ini termasuk yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan Li Qingfeng tidak sekuat itu. Tetap saja, sebuah pertanyaan yang tak terhindarkan muncul di kepalanya. Jika dia dilahirkan dalam faksi Taring Naga dan tidak menderita karena istana kosong, dapatkah dia mencapai sesuatu yang serupa? Mungkin, saat hatinya merenungkan kemungkinan, dia tetap fokus dan memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia membentuk beberapa segel tangan, dan seutas kekuatan resonansi hijau muncul di depan mata semua orang. Terowongan itu masuk ke tanah, menyebabkan pohon yang menjulang tinggi muncul. Sesaat kemudian, dahannya yang kokoh dan tebal terjalin, berubah menjadi naga, energi naga meraung, memancarkan gelombang energi bergelombang dari tubuhnya saat ia berlari menuju Li Taixuan dengan membunuh. Seni Semu Adipati, energi naga zamrud. Li Taixuan maju selangkah, 5 jari mengepal. Sebuah pukulan terbang keluar. Itu seperti seekor naga yang meraung, dan bahkan kehampaan pun runtuh saat ledakan sonik yang memekakkan telinga meledak di seluruh lapangan. Saat kepalan tangan bertabrakan dengan energi runtuh sepenuhnya menjadi partikel cahaya tanpa perlawanan. Itu adalah serangan yang mendominasi. Pemandangan ini menyebabkan kelopak mata pemimpin Panji melonjak kaget. Mereka dapat merasakan bahwa pukulan tunggal ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima tanpa kalah secara menyedihkan. Satu pukulan telah menjatuhkan naga itu. Li Taixuan segera melangkah maju, setiap langkah melintasi puluhan meter, dengan cepat menutup celah antara dia dan Li Luo. Li Luo segera membangunkan kekuatan resonansinya, membentuk satu demi satu naga, masing-masing berlari ke arah Li Taixuan dalam upaya untuk menghalanginya. Ini tampaknya tidak berpengaruh banyak karena Li Taixuan tetap tidak terpengaruh, mengirimkan pukulan demi pukulan, setiap serangan meninggalkan bayangan setelahnya. Energi naga hancur satu demi satu seperti ranting yang hancur di depan tampilan kekuatannya yang mendominasi, membuat penonton terkejut. Pada akhirnya, setelah tinjunya menghancurkan pohon terakhir, dia menghentikan langkahnya. Dia memelototi Li Luo dengan tatapan penuh permusuhan. Dia kemudian mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya sekali lagi, menginjak satu kaki, mempersiapkan sikapnya. Tanah di bawahnya hancur berkeping-keping, tampak seperti bagian belakang cangkang kura-kura. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya pelangi yang membubung ke arah Li Luo. Dia memegang yang pertama di depannya, dan targetnya jelas adalah dada Li Luo. Ini adalah pukulan tirani yang menyebabkan kekosongan meledak hanya dengan auranya. Ketika Li Luo merasakan tekanan yang menimpanya, dia menghirup udara, dan dentuman guntur terdengar dari tubuhnya. Itu memekakkan telinga dan mengamuk, jauh melebihi apapun yang pernah dilihat sebelumnya. Ini karena Li Luo telah mengaktifkan kondisi 4 pulsa sonik. Avatar Thunderpeal, 4 pulsa sonik. Suara petir membanjiri lapangan, dan tubuh Li Luo gemetar karena denyut getarannya. Energi dalam jumlah besar melonjak seperti perahu naga yang mengamuk mengalir melalui sungai anggota tubuh dan tulang. Tubuhnya telah menguat setelah menerima tubuh naga suci, jadi Li Luo sekarang mampu mengatasi tekanan dari 4 denyut sonik. Dia telah merencanakan untuk memanfaatkan langkah ini melawan Li Qingfeng, tetapi kesempatan itu tidak pernah muncul dengan sendirinya. Kekuatan gajah ilahi, tingkat ketiga. Dengan pedang di tangan, dia bertemu langsung dengan tangan besi Li Taixuan. Tidak ada retret, dan semua kekuatan resonansinya mengalir keluar dari tubuhnya tanpa cadangan. Kekuatan resonansi ganda yang murni dan padat melonjak dengan sisa-sisa spiritual. Pada saat yang sama, bilahnya ditambah dengan energi biduk iblis, meningkatkan ketajamannya. Serangan tunggal ini tidak didukung oleh seni resonansi apapun, tetapi itu adalah serangan yang membawa semua semangat Li Luo. Dia ingin menghadapi Li Taixuan secara terbuka dan melihat seberapa kuat dia di masa lalu. Saat keduanya bentrok secara langsung, terdengar helaan napas dari penonton saat semua orang menatap pemandangan itu tanpa berani berkedip. Pada saat tabrakan, badai energi yang liar dan dahsyat muncul dan ubin di bawah keduanya mulai retak. Lantai retak ke segala arah, tidak mampu menahan benturan keras. Keduanya dipaksa mundur, dan saat mereka tersandung untuk mendapatkan kembali pijakan mereka,
lantai di bawah mereka hancur. Namun, jelas bahwa Liluo telah dipaksa mundur jauh lebih banyak daripada ayahnya. Setelah menstabilkan dirinya, esensi darahnya bergejolak keras. Melirik ke tangan yang memegang pedang, dia bisa melihat luka menganga seperti rahang harimau yang terulur dengan darah yang mengalir tanpa henti. Seluruh lengannya berdenyut dengan rasa sakit yang menusuk sementara kekuatan resonansi tirani menyembur ke dalam tubuhnya. Namun, itu dengan cepat hilang dan diselesaikan dengan bantuan kekuatan resonansi gandanya. Astaga, lelaki tua itu cukup ganas, gumam Liluo pada dirinya sendiri. Dia jelas lebih menderita selama bentrokan frontal pertama mereka. Kultivasi tingkat 2 Mutiara Li Taixuan memberinya kekuatan resonansi yang kuat dan kuat. Pertukaran singkat ini memberi Liluo rasa betapa mendominasi ayahnya. Meskipun memiliki resonansi semu kelas 9 yang sebanding dengan Li Qingfeng, mereka terpisah dalam hal kebrutalan belaka. Itu jelas tidak lebih lemah dari resonansi kelas 9 yang sebenarnya. Liluo, kamu harus berhati-hati. Resonansi paman ketiga adalah resonansi naga surgawi. Itu dikenal biadab dan sombong, Li Fengyi mengingatkannya dari samping. Liluo sedikit terkejut. Resonansi naga surgawi. Tidak heran itu sangat mengancam. Dia hanya tahu bahwa ayahnya memiliki resonansi naga. Namun, seperti apa resonansi naga itu, dia tidak terlalu peduli. Semua resonansi naga sama baginya atau begitulah pikirnya. Pada saat itu juga, Li Taixuan mengaktifkan kedua mutiara surgawinya. Mereka mulai bergetar dengan intensitas yang meningkat, melahap energi alam duniawi dengan rakus. Kekuatan resonansi Li Taixuan mulai melonjak ke atas dengan semangat baru. Dia melipat jari-jarinya, membentuk segel tangan yang aneh dengan ujung jarinya, mungkin terlihat seperti segel kepalan tangan. Seekor naga ilusi terwujud di belakang Li Taixuan, berkelok-kelok dan melengkung, memancarkan rasa keagungan yang luar biasa. Segera setelah naga itu muncul, semua orang dari 5 faksi naga surgawi merasakan tekanan yang tak terlukiskan menimpa mereka. Resonansi naga surgawi. Liluo segera menyadari bahwa segel tinju yang baru saja dibentuk Li Taixuan bukanlah hal asing baginya. Dia pernah melihatnya mendemonstrasikannya saat berkompetisi melawan ibunya. Ini adalah gerakan khasnya. Seni Adipati, ratusan pertempuran tinju naga. Siapa yang tahu berapa banyak adipati dari kerajaan Xia yang telah jatuh ke dalam serangan ini bertahun-tahun yang lalu, membuat mereka takut akan Li Taixuan yang tidak pernah meninggalkan mereka. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a